Selamat siang dan selamat datang kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pekan keempat ini yang datang baru 8 orang ya. Nah, teman-teman semua, pada pekan yang keempat ini saya ucapkan kembali selamat datang. Dan kemudian di pekan ini kita akan melakukan pendampingan dan juga konsultasi dan sekaligus membahas tugas-tugas yang telah teman-teman kumpulkan, atau karena di akun teman-teman sudah di-store-kan ya untuk yang untuk di grup kita. Nah, nanti mungkin akan kita cek satu persatu. Nah, untuk yang pertama kita akan ada pembahasan tugas-tugas yang telah dikumpulkan dan kemudian sudah dipilih oleh trainer kita, yaitu Mas Andika Prestia. Nah, nanti setelah membahas itu akan ada sesi konsultasi dan tanya jawab. Nah, nanti teman-teman silakan yang ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin dibahas mengenai Instagramnya atau mengenai digital marketing pada umumnya, nanti bisa silakan ditanyakan kepada beliau langsung. Nah, teman-teman semua, langsung saja pada kesempatan kali ini kita persilahkan kepada Bapak Andika Prestia untuk membahas tugas-tugas daripada yang sudah teman-teman kumpulkan. Baik, kepada Pak Andika, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Ya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir lagi di sesi kedua ya, untuk pembahasan tentang digital marketing. Nah, hari ini Bapak Ibu kita bakal lebih banyak ngebahas case-case yang Bapak Ibu hadapi, bagaimana Bapak Ibu udah menjalankan Instagram. Kira-kira apa nih poin-poin yang bisa di-improve, bagaimana cara mengimprove-nya gitu. Kita akan fokusnya lebih banyak konsultasi. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, feel free langsung aja bisa ditanyakan ya Pak. Bisa lewat kolom chat atau misalkan langsung bisa mengaktifkan mikrofonnya. Nah, mungkin yang pertama saya pengen ngebahas dulu beberapa tugas dari Bapak Ibu ya. Di sini ada 3 yang saya pilih. Yang pertama, saya pengen ngebahas miliknya Pak Firman Ardiansyah. Ini mungkin boleh minta tolong terkait share screen-nya, mungkin boleh diaktifin dari panitia. Sebentar. Tolong Pak Andika jadi host. Ya, oke. Siap. Udah, Pak, coba. Oke, sudah bisa? Pak Andika? Udah bisa. Oke. Oke, yang pertama punya Pak Firman ya Pak ya. Jadi Pak Firman sudah hadir. Di sini yang saya lihat Pak Firman ini melakukan pemasaran jadi di sosial medianya mereka. Di sini saya ngebahas dulu poin satu-satu ya Pak ya dari per masing-masing poin tugasnya. Yang pertama terkait dengan pengguna. Di sini Pak Firman menuliskan bahwa penggunanya adalah karyawan yang hendak berjualan sampingan dengan berjualan online, ingin banting setir, pengen jadi pengusaha. Jadi kira-kira perilakunya tuh mereka ini yang kerja tapi pengen tambahan gitu ya. Kayaknya gimana ya biar bisa berjualan dengan mudah. Kayaknya butuh dibantu nih terkait pemasaran. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kalau terkait dengan usernya ini Pak, yang saya tangkap sebenarnya kesulitan mereka itu bukan cuma di perihal si desainnya aja ya Pak. Gimana mereka bisa memasarkan itu lewat sosial media. Tapi yang jadi kendala utama dari mereka itu terkait juga dengan si produknya. Gimana biar mereka ini mudah untuk mendapatkan produk dan mudah memasarkan. Karena biasanya kebanyakan, lebih banyak itu ya, jumlah orang-orang yang mau coba berbisnis saat dia masih menjadi karyawan, itu waktunya untuk berbisnis itu kan sedikit ya Pak ya. Jadi bahkan untuk ngurusin produknya aja tuh biasanya sangat sedikit, terbatas. Jadi mereka ini butuh bantuan juga untuk dicarikan produknya. Itu yang saya lihat. Tapi memang ada kebutuhan juga buat mereka yang udah paham produknya, tahu apa yang mau dijual, ini terkait dengan pemasaran. Nah, kalau misalkan memang fokusnya adalah terkait dengan pemasaran, maka bantuannya ini tidak bisa hanya perihal ngebantu untuk ngebuatin desain.
Jadinya memang jasanya Bapak yang harus ditawarkan itu perihal dengan desain dan nge-manage sosial medianya itu juga sekalian dibantuin. Kira-kira gambaran seperti itu mungkin ya dari produk yang Pak Firman tawarkan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian konten yang relevan nih. Apa yang kira-kira penggunanya Bapak butuhkan. Yang pertama, kira-kira gambaran kontennya ini sebenarnya cara menjawabnya agak salah, Pak. Jadi kalau konten ini kita kasih gambaran, kira-kira gambar seperti apa yang mewakili kebutuhan dari pelanggannya Bapak dan bagaimana produk Bapak bisa ngebantu itu. Jadi, contohnya, ini di contoh saya kasih gambaran target penggunanya ini adalah ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang membutuhkan bantuan untuk menyiapkan makanan sehat untuk anaknya yang masih balita. Kontennya yang sesuai dengan kebutuhan dia adalah ada foto seorang ibu pakai pakaian kantor gitu ya, karena biasanya ibu-ibu yang kerja kantoran yang susah buat nyiapin kebutuhan anaknya. Jadi ibu-ibu pakai pakaian kantor, kemudian dia lagi buka WhatsApp, kemudian dia lagi ada di WhatsApp-nya itu ada chat gitu ya, ada pesan tulisannya kayak mau pesen dong makanan ini dan ini, terus dibalas pesannya kayak oke siap 30 menit lagi sampai. Terus kemudian wajah si ibunya ini sambil tersenyum. Nah, jadinya itu menggambarkan, jadi konten yang nanti akan dibuat itu menggambarkan kebutuhan dari penggunanya Bapak. Nah, di sini karena penggunanya Bapak jadi jawabannya harusnya di sini ini berkaitan dengan itu. Jadi misalkan Bapak tuliskan di sini ada foto karyawan lagi megang laptop, terus kemudian di sampingnya ada dokumen-dokumen numpuk. Jadi gambarannya kayak kerjaan masih banyak banget, tapi dia pengen coba memasarkan produknya nih. Nah itu kan susah ya. Jadinya daripada sibuk-sibuk, daripada pusing-pusing mikirin itu, mending untuk pemasaran produknya serahkan aja ke kita. Gambarannya kayak gitu Pak. Jadi gimana produk Bapak itu bisa ngebantu mereka. Gitu ya. Untuk yang di bagian sini. Nah kemudian jadinya contoh-contoh kontennya ini juga yang sesuai sama kebutuhannya mereka, Pak. Kalau misalkan di sini jadinya foto-fotonya ini hanya dengan contoh-contoh banner, contoh video, contoh desain-desain yang udah pernah dibuat, ini kurang sesuai sama kebutuhannya mereka. Karena mereka tuh lebih suka, mereka butuh tahu kira-kira gimana prosesnya ini perusahaan Bapak Vitar Advertising ini bisa ngebantu mereka. Gitu ya. Saya kasih contoh ya Pak ya. Ini misalkan kita lihat akun Instagramnya yang Bapak miliki. Jadi kalau kita buka di sini, misalkan contoh ini ya Pak ya, akun Instagramnya Bapak. Nah, ini agak berbeda nih Pak. Di tugas Bapak tuliskannya bahwa jasa yang Bapak tawarkan ini ngebantu pemasaran. Gitu ya. Tapi pemasarannya ternyata bukan sampai ngebantu untuk nge-manage sosial media, tapi fokusnya untuk ngedesain. Nah ini agak berbeda sebenarnya marketnya Pak, karena kalau ngedesain marketnya mungkin bisa lebih luas lagi. Jadi dibanding dengan ngebantu pemasaran UMKM. Nah ketika memang fokusnya adalah ngedesain dan tujuannya juga personal or business purpose, Bapak juga harus sesuaikan kontennya, gimana ini bisa pas kena gitu ya sama penggunanya Bapak. Contoh di sini Bapak fokusnya hanya menggambarkan konten-konten yang udah pernah Bapak buat ini. Bapak punya klien, dibuatkan gambarnya, kemudian Bapak posting di sini. Nah, ini bisa jadi nggak sesuai Pak sama kebutuhan usernya Bapak. Karena kalau misalkan tadi, kalau kita lihat dari tugas yang Bapak kirimkan, user Bapak ini, Bapak menuliskannya fokus ke orang-orang yang mau jualan. Gitu ya, jualan tapi kesulitan untuk ngebikin desainnya. Sementara di sini Bapak memasukkan hal-hal yang tidak berkaitan. Contoh, di sini ada konten-konten terkait dengan kegiatan agama. Ini mungkin penting tapi tidak sesuai sama usernya Bapak. Atau misalkan contoh, ini ada contoh video untuk kampanye gitu ya Pak. Ini juga kurang sesuai sama targetnya Bapak. Terus kemudian ini poster untuk acara kemerdekaan, ini juga kurang sesuai. Jadi bisa difokuskan menyasar kebutuhan dari pelanggannya Bapak. Contoh,
Karena targetnya adalah karyawan gitu ya, atau UMKM yang baru mulai dan kesulitan tadi. Jadi bisa kasih tips. Ini cara membuat konten yang mudah untuk para reseller gitu ya. Jadi orang-orang yang lagi reseller ini ngelihat ini langsung tertarik. Wah iya nih, saya lagi butuh ini. Nah kemudian nanti dia ngelihat profilnya Bapak dan oh ini ternyata ada jasa ya untuk ngebantu ngebuatin desain kampanye, desain pemasaran. Nah itu jadinya mereka bakal tertarik untuk pakai jasanya Bapak. Kira-kira proses seperti itu. Tapi kalau misalkan kontennya seperti ini, nanti user Bapak, misalkan orang-orang yang lagi mau berjualan nih, kemudian dia ngelihat konten seperti ini, kira-kira health kit, kalau misalkan bawa ke sekolahan, nah ini nggak sesuai gitu Pak, sama kebutuhannya mereka. Nah jadinya nanti mereka nggak tertarik sama kontennya Bapak. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan saya kasih contoh, di sini saya coba cari aja, di Instagram tinggal tulis aja jasa desain gitu ya Pak, tinggal tulis jasa desain, ini udah ada cukup banyak dan bisa kita cek kira-kira seperti apa sih yang sesuai dengan kita. Nah saya buka contoh di sini namanya ada Laku Kreatif, ini udah cukup banyak, followersnya ada 35.000 Pak gitu ya. Nah apa yang bagus dari dia? Yang bagus dari dia adalah dia ngasih konten-konten yang sesuai sama kebutuhan penggunanya gitu ya. Misalkan contoh desainer grafis, ini pekerjaan yang paling buruk yang pernah ada. Jadi orang-orang yang lagi pengen coba desain konten dia ngerasa kayak mereka jadinya kepantik gitu. Loh kok desain grafis pekerjaan yang paling buruk? Atau misalkan 3 konten yang bikin naikin engagement, dia konten-konten yang bagus, tapi tetap ada konten-konten portofolionya dia gitu yang udah pernah dibuat. Ya, contoh di sini ada desain kemasan, itu dimasukin. Ya, mungkin UMKM juga lagi butuh untuk mendesain kemasan ya. Atau misalkan dibikin ini standing banner, gitu ya. Ini langsung dibuatin juga contoh gambaran-gambarannya, marketing kit yang bisa dibuatin. Nah jadinya targetnya ini memang pelaku bisnis, dan ketika dia masuk dia nggak kayak, oh iya nih ini nih yang saya butuhkan. Jadi, dan akhirnya mereka tertarik dan coba langsung untuk ngambil jasanya gitu. Dilihat-lihat harganya berapa, kalau cocok langsung bisa di request. Ya, misalnya ini juga contoh nih Pak, konten yang menarik, kesalahan fatal yang sering dilakukan pebisnis. Ya kan targetnya pebisnis ya Pak ya. Jadi kita bisa bikin konten-konten yang berkaitan dengan mereka. Apa aja sih kesalahan fatalnya? Memulai bisnis tanpa persiapan gitu ya, dan tidak berpikir panjang. Kemudian terlalu mudah percaya dan mudah tertipu, tidak punya alasan kuat, gitu-gitu. Itu kan hal-hal yang umum ya Pak ya, di para pebisnis. Jadinya mereka tertarik melihat konten ini, dan akhirnya mereka cobain layanannya gitu. Nah ini kelihatan nih dari komentar-komentarnya Pak. Itu terima kasih ya udah sharing ilmunya. Dia bilang pernah gagal bisnis dan sekarang baru memulai lagi. Sharingnya. Jadi banyak orang yang sesuai gitu Pak. Gitu ya, kembali lagi. Jadinya kita mulai lagi balik lagi ke bagian sini Pak. Jadi dari Bapak harus sesuai siapa yang kira-kira Bapak sasar target marketnya. Dan Bapak setelah udah setuju, udah sepakat, udah clear semua siapa targetnya, kemudian Bapak tuliskan konten-konten yang relevan. Konten yang relevan ini bisa dibaca di sini nih Pak. Bisa berempati ke penggunanya Bapak, masalah apa yang ia punya, dan kira-kira konten seperti apa sih yang bikin dia tertarik, gitu ya. Dan untuk membuat pemahaman ini jadinya lebih lengkap, ini dibantu dengan yang core audience canvas. Ya, nah di sini kan Bapak udah menuliskan nih Pak cukup detail. Nah di bagian ini Bapak sebenarnya udah sangat bagus untuk mendetailkannya. Contoh, ini Bapak udah tahu nih bahwa usernya Bapak ini orang-orang nih yang pengen mulai bisnis online, pengen nambah penghasilan, gitu ya. Dan mereka ini susah nih, mereka buta dengan dunia online, buta dengan marketplace, nggak tahu cara ngedesain, bingung dengan usaha online gitu. Ini Bapak udah ngelis nih. Nah, konten-konten yang Bapak buat itu tinggal dibuat aja berkaitan dengan ini juga Pak gitu. Kira-kira gimana cara ngebuat website yang bagus gitu ya. Gimana cara menambah penghasilan dari jualan online. Gimana memulai usaha online. Gitu. Mulai berjualan di marketplace. Gitu. Nah, kalau orang-orang yang memang punya kebutuhan ini, pasti mereka bakalan tertarik tuh sama kontennya Bapak. Gitu ya Pak. Karena kan kita manusia ini tertarik sama apa yang sesuai sama kita ya Pak. Kalau nggak sesuai sama kita, pasti bakal kita lewatin gitu aja.
Tapi kalau sesuai itu pasti bakalan kita cek. Gitu kira-kira Pak Firman. Dari Pak Firman ada tanggapan mungkin? Silahkan Pak. Atau mungkin Bapak boleh ceritakan lagi kira-kira bisnisnya saat ini seperti apa? Iya, Pak Firman. Sebenarnya kan pertama dulu saya di bidang desain aja ya Pak ya. Kemudian pas kesini itu banyak yang minta untuk desain itu bagaimana mereka juga tampil di Google. Jadi ada perubahan di situ. Dari desain menjadi terputus sepertinya. Kalau website saya nggak bikin sendiri, cuman mereferensikan ke provider yang sudah jadi gitu. Kemudian kalau untuk yang lain seperti marketplace dan sebagainya itu supaya tampil di Google. Jadi integrasikan sebenarnya kalau mereka ingin membuat desain yang menarik dan sebagainya juga kita juga menyediakan karena bidangnya itu ternyata gender, jadi nggak cuma desain aja, mereka juga ingin bagaimana jadi saya jadi dan saya harus ya namanya juga pandemi ya menyiapkan aja gitu lah. Jadi ada perubahan pasar gitu dalam proses menjual desain. Ya, Oke, terima kasih Pak Firman. Ya, soalnya kalau dari yang saya lihat ya Pak, dari jawaban Bapak di sini, sebenarnya Bapak udah sangat paham ya Pak ya tentang dunia pemasaran di bidang UMKM. Tahu bahwa ada klub seperti IEE, gitu ya, terus kemudian ada TDA, tangan di atas, tahu tentang affiliate marketing dan seterusnya. Bapak pemahamannya udah cukup dalam. Cuma memang kembali lagi Pak, pada dasarnya pengelolaan Instagram ini kan seperti kita gambarannya ini adalah rukonya kita gitu ya Pak. Misalkan di ruko kita itu ada yang lewat, kemudian yang lewat ini kebetulan target pengguna kita. Tapi kemudian ketika target pengguna kita ini lewat, dia ini lagi kesulitan untuk memasarkan produknya, lagi butuh bantuan untuk mendesain, tapi kemudian kita cuma kasih gambar-gambar desain yang pernah kita buat, yang itu tidak sesuai sama kita. Tapi kalau itu misalkan tulisannya kayak, ini cara mudah untuk kamu bisa memasarkan produkmu, gitu ya. Ini buat kamu yang baru mulai bisnis. Kita lagi lewat ruko situ, kalau kita emang lagi punya kebutuhan itu, pasti kita tertarik gitu kan Pak ya. Kita ngeliat kayak, ini apa sih? Nah, akhirnya kita berkunjung. Kira-kira gambarannya seperti itu Pak. Jadi sebenarnya Bapak yang saya lihat udah sangat paham tentang bidangnya, cuma tinggal di poles aja gitu ya Pak, dari konten-konten yang Bapak buat. Gitu mungkin Pak Firman. Ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan? Silakan Pak Firman. Saya kan ini bidangnya organik ya Pak ya, organik, jadi nggak pakai yang berbayar gitu, karena saya juga bayar itu saya juga paham gitu ya. Apakah pada suatu saat nanti kita perlu yang misalnya yang berbayar kita pakai merambah ke bidang itu, atau ya sebenarnya saya fokusnya di organik sih Pak, jadi kayak page manager itu fokusnya keluarnya organik, semuanya organik sih Pak, jadi nggak pakai yang berbayar. Menurut Bapak bagaimana? Apakah pada saat nanti harus menambah bidang itu juga? Oke. Terima kasih Pak Firman, pertanyaannya bagus. Ya, jadi untuk di awal memang yang paling penting kita lakukan itu fokusnya ke organik dulu ya Bapak Ibu. Karena di organik ini tadi biayanya jauh lebih rendah, jadinya kita bisa benar-benar tahu dulu kira-kira siapa sih pengguna kita, gitu ya. Kira-kira gimana perilaku dia, kira-kira gimana konten atau jenis gambar-gambar yang sesuai sama kebutuhan pengguna kita. Gitu ya, kita harus lewatin tahap itu dulu. Kalau misalnya kita belum lewatin tahap itu, akhirnya nanti iklan yang kita keluarkan, kita udah ngeluarin uang gitu ya, tapi terus kemudian kita menyasar ke pengguna yang tidak sesuai. Bayangin
kemudian produk Bapak Ibu nih produk peralatan bayi gitu ya. Tapi terus kemudian SPG-nya ini datang ke warkop, ketemunya bapak-bapak yang lagi ngerokok. Ini nggak sesuai. Gitu. Jadi sama juga, misalkan kita beriklan, tapi kita nggak paham siapa pengguna kita, gitu ya. Kemudian bagaimana konten yang sesuai sama pengguna kita, akhirnya nanti kita memasarkan ke pengguna yang tidak akan membeli produk kita. Gitu. Jadinya kita harus menyelesaikan tahap itu dulu. Nah, bagaimana tahu kapan kita siap untuk masuk ke paid marketing gitu ya, marketing yang berbayar lewat iklan? Kita bisa ngelihat dari followers dan jumlah likes di akun Instagram kita. Ya. Misalkan dari orang-orang yang di sekitar kita coba follow akun-akun yang sesuai dengan target pengguna kita, kemudian di situ udah nambah followersnya, kemudian orang-orang juga udah pada likes konten-konten kita, dari situ udah muncul tuh komentar-komentar kayak tadi, gitu. Misalnya kayak gini tadi. Di sini ketika dia coba ngejelasin tentang masalah yang dihadapi oleh para pebisnis, udah banyak nih mulai komen, iya nih itu yang saya rasain, gitu ya. Kira-kira masih ada yang nanyain produknya, gitu. Kira-kira harganya berapa, bisa tanya-tanya dulu nggak ya, dan seterusnya. Nah, ini udah ketahuan bahwa, oh ini loh konten yang sesuai sama pengguna kita, dan mereka lah pengguna-pengguna kita. Nah, barulah di situ masuk ke iklan. Karena kalau di iklan ini kan kita harus, maksudnya nggak bisa dirubah-ubah secara cepat gitu ya. Kita harus sudah tahu dulu kontennya kayak gimana, kemudian kita setting siapa yang mau kita sasar, kemudian kita taruh uang. Gitu. Jadinya banyak banget UMKM yang jadinya boncos, gitu ya, uang iklannya kebuang percuma, karena yang tahap awal tadi belum selesai. Gitu mungkin Pak Firman. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, kita masuk ke yang lain. Nanti habis bahas beberapa tugas, saya lanjut ke masing-masing Instagram yang udah Bapak Ibu tuliskan di grup ya. Berikutnya mau ngebahas tentang tugasnya Ibu Malta ya. Ibu Malta ini di sini udah hadir belum ya? Ya, sudah. Oh, udah ya. Iya, saya bahas dulu dari pertama. Yang pertama adalah target penggunanya. Target penggunanya di sini kalau saya lihat jasanya ini kan jasa untuk wisata ya, Bu ya, wisata gitu, di daerah Tulung Agung. Nah, di target penggunanya ini yang saya lihat memang mungkin pengalamannya Ibu itu penggunanya memang sangat umum ya. Kalau untuk ketika di lapangan ini penggunanya sangat umum, itu sebenarnya nggak masalah, Bu. Tapi ketika kita melakukan pemasaran di sosial media, agak berbahaya. Karena tadi ya, di materi di minggu lalu, sosial media ini kan luas banget ya, Bu. Penggunanya itu ada puluhan juta. Kalau misalkan kita targetin umum, di awal-awal kita udah memaksa diri kita untuk memasarkan ke target pasar yang udah sangat besar. Nah, itu bakalan bikin kita jadinya harus ngeluarin energi yang mungkin juga besar juga gitu ya. Mungkin timnya harus banyak, mungkin ada budget yang harus keluar lebih. Nah, itu jadinya susah. Saran saya yang pertama, di bagian penggunanya, Ibu bisa lebih spesifikin. Gitu ya. Kira-kira siapa sih orang-orang nih yang paling tepat untuk disasar lewat sosial media Instagram. Bisa beda-beda ya Bu ya. Kira-kira di Instagram, mereka ini paling banyak penggunanya itu biasanya di anak-anak milenial Bu. Jadi usia 35 sampai 25-an gitu ya. Itu yang paling banyak. Yang mereka-mereka ini juga udah bekerja, mereka punya uang untuk wisata. Kira-kira gitu ya. Mereka udah bisa menentukan kira-kira gimana sih cara mereka mau ngerancang plan wisata mereka. Kira-kira usianya seperti itu. Nah, jadinya Ibu bisa fokusin. Fokusnya adalah misalkan para pekerja usia 25 sampai 35 gitu ya, yang menginginkan paket yang berwisata bersama teman-temannya gitu ya, yang pengen paket wisata yang murah tapi bisa bareng-bareng, misalkan seperti itu kebutuhannya. Atau mungkin fokusnya pengen ke pasangan. Gitu ya. Misalkan pasangan baru ya usia 20 sampai 30
yang mereka pengen wisata sama keluarga mereka. Jadi masih anak muda juga. Nah, di situ akhirnya bisa kelihatan tuh Bu, kira-kira target penggunanya Ibu ini perilakunya seperti apa sih gitu ya. Apa sih mereka butuhkan? Contoh, kalau misalkan tadi target penggunanya ini lebih ke pasangan gitu ya. Jadinya konten-konten yang harus Ibu upload di sana itu ya berkaitan dengan foto-foto wisata, tapi fotonya tuh kayak mungkin 2 orang sama 1 anak, atau mungkin 2 orang aja suami istri gitu ya. Gimana ada momen-momen keseruan di sana di posting. Terus misalkan kita kasih, kalau misalkan ngikutin paket wisata di weekend ini itu bisa diskon sekian untuk pasangan yang lahir di bulan ini gitu ya. Jadi konten-konten itu bisa disesuaikan sama target penggunanya Ibu. Tapi nanti pasti ketika di lapangan itu mungkin penggunanya nyampur gitu ya. Bisa ada yang mungkin udah orang tua, ada yang mahasiswa, itu nggak ada masalah. Tapi balik lagi ya di Instagram, kalau dipasarkannya juga terlalu umum, ini tadi jadinya terlalu besar effort di awal, dan jadinya nanti kita malah nggak ada progres untuk Instagram kita. Gitu ya. Nah terus kemudian karena memang sekarang kondisinya lagi corona, maka sebenarnya Ibu udah cukup sesuai nih, udah cukup bagus dengan menuliskan di sini ada foto penerapan protokol kesehatan gitu ya saat berkendara. Jadinya orang melihat, oh iya aman nih, saya pengen wisata, pengen ada moda transportasi yang ngebantu saya, tapi saya ngerasa bahwa ini aman gitu ya. Atau misalkan juga ini ada video tentang kesiapan kru yang bertugas trust gitu ya, sama layanan yang Ibu tawarkan. Ini buat jenis-jenis kontennya udah cukup bagus, sudah sesuai. Nah, kemudian kita bahas di Core Adian Canvas-nya. Di sini who-nya masih sama, who-nya memang masih sangat umum. Kembali lagi, Ibu bisa coba fokuskan. Kira-kira siapa pengguna di Instagram yang paling mungkin untuk Ibu sasar, yang konten-kontennya paling mungkin untuk bisa Ibu buat, gitu ya. Yang kalau ngelihat itu mereka tertarik untuk pakai jasa yang Ibu tawarkan, gitu ya. Nah di sini problemnya mungkin problemnya lebih ke memilih jadwal keberangkatan, kurangnya jenis transportasi, ketepatan waktu. Ini yang memang mereka utamakan, emang ini yang mereka rasakan utama atau seperti apa? Ya. Di masalah-masalah ini yang memilih jadwal keberangkatan, kurangnya jenis transportasi, pengganti, tempatan waktu. Oh ya, kalau dari Kota Pacitan ke rute itu kan untuk travel reguler saya yang antar jemput. Yeah. Memang tidak ada pilihan transportasi lain selain travel. Dan kebanyakan travelnya ini jadwalnya tidak jelas ya Bu ya? Beberapa ya. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan begitu berarti memang ini udah juga sesuai ya. Tapi jadi bisa ditambah dari jenis kontennya Bu ya. Kalau misalkan memang masalah-masalah mereka seperti ini, maka kontennya bisa cuma tentang protokol kesehatan atau kru yang sedang bersiap gitu ya. Tapi kontennya juga bisa tentang orang misalkan lagi pengen pulang ke rumah tepat waktu, tapi terus ada tulisan bahwa ada tulisan capek nungguin travel yang nggak tepat waktu gitu ya. Pilih aja travel ini gitu. Kita pastikan bahwa waktunya akan tetap, misalkan seperti itu. Jadinya mereka ngelihat dan mereka langsung tahu bahwa oh iya nih sesuai ya sama kebutuhan saya. Nah terus kemudian kita coba cek di Instagram ya. Nama Instagramnya kalau boleh tahu apa ya Bu ya? Oh iya, GL_Smalta. Apa Bu? GL_Smalta. Ini ya. Oke, sekarang kita lihat. Oke, ini yang konten yang Ibu maksud ya, jadinya ada protokol kesehatan yang aman. Oke. Kalau boleh tahu, Ibu udah coba pakai
konfirmasi yang kemarin diberitahu atau seperti apa, Bu? Oh, belum. Sementara ini kemarin saya pakai Canva sama Snapseed aja. Oke. Ya, secara konten ini udah konsisten ya Bu ya, dari apa yang udah Ibu tuliskan sebelumnya sama yang apa Ibu posting ini udah sesuai. Jadi di sini ada prosedur keamanan gitu ya, mulai dari orang mendaftar di sini pakai masker, administrasinya menggunakan face shield, kemudian di sini ada pengendaranya juga mencuci tangan terlebih dahulu. Ini sudah kelihatan. Cuma memang tinggal lebih ditingkatkan aja Bu kualitas kontennya. Jadi kalau misalkan Ibu pakai Canva gitu ya, itu kan sebenarnya udah banyak template-templatenya Ibu ya, format-formatnya udah mereka sediakan. Jadi mereka ada gambar-gambar misalkan yang jenisnya gambar-gambar mobil gitu ya, gambar-gambar orang-orang yang menggunakan masker misalkan, gambarnya udah bagus gitu Bu. Jadi tinggal ditambahkan foto di tengah, nah itu udah kelihatan jadinya kualitasnya itu lebih bagus lagi. Terus kemudian jangan lupa Ibu ditambahkan langsung di gambarnya, karena orang biasanya nggak terlalu ngebaca caption, tapi orang langsung melihat di gambar. Nah karena ini gambar pertamanya Ibu, harusnya gambarnya ini ada tulisannya yang langsung memberikan pesan, gitu, bahwa misalkan kita menjamin 100% prosedur kesehatan diterapkan gitu ya di dalam travel kita. Jadi orang ngelihat tuh langsung tahu, oh iya nih, ini layanannya bagus, gitu ya. Jadi langsung dituliskan aja kira-kira pesannya seperti apa. Terus kemudian di sini, misalkan ini Ibu pengen ngasih tahu ya bahwa ini ada objek wisata loh, dan kemudian ditawarkan di captionnya, kalau misalkan pengen bepergian ke Pacitan menuju ke Malang, ini bisa ada transportasi yang Ibu sediakan. Nah lebih baik sebenarnya di sini, ini foto-fotonya bisa Ibu cari lagi yang lebih bagus, yang ada beberapa foto juga gitu ya Bu, yang orang jadinya bisa nge-scroll, bisa ngelihat ke kanan gitu ya, yang bikin orang tuh jadinya tertarik gitu Bu. Oh iya nih, pengen nih buat jalan-jalan. Nah terus kemudian Ibu kasih tahu deh di akhir atau di captionnya bahwa buat jalan-jalan ke objek wisata ini itu ada di Malang loh, dan kalau mau ke sana ini bisa diakses dengan murah, aman gitu ya, pakai jasa travel GL Malta. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi kembali lagi kita balikin ke kebutuhan penggunanya seperti apa, kemudian kita pastiin bahwa konten kita memang bisa mewakili kebutuhan mereka. Gitu kira-kira mungkin Bu. Gambarnya harusnya kita cari di Google itu udah cukup banyak ya objek-objek wisata yang itu menarik buat diposting. Jadi bisa coba diposting. Nah mungkin tipsnya ya untuk Bapak Ibu yang mau cari gambar yang bagus lewat Google, ini tipsnya kira-kira ya. Mungkin bisa coba di Ibu Mata. Misalkan objek wisata Malang, kita tulis di sini objek wisata Malang. Kemudian kalau kita buka di gambar, di image, itu kan gambarnya macam-macam ya. Ada yang gambarnya kualitasnya bagus, ada yang enggak. Nah, gimana caranya kita bisa ngedapetin gambar-gambar yang kualitasnya bagus-bagus aja nih? Gitu ya, gimana caranya kita bisa ngedapetin gambar-gambar yang kualitasnya bagus? Caranya gini Bapak Ibu. Di image, ini di sebelah kanan, ini kalau bahasa Inggris tulisannya ada tools, kalau bahasa Indonesia tulisannya alat. Jadi tinggal klik di sini, gitu ya. Kemudian di sini ada ukuran, yaitu bahasa Inggrisnya size. Nah, jadinya di ukurannya ini tinggal diklik, pilihnya yang besar. Besar ini maksudnya gambarnya kualitasnya besar gitu ya, kualitasnya bagus. Nah, kalau kita klik yang besar, nanti Google hanya akan menampilkan gambar-gambar yang memang kualitasnya bagus. Dan ini nggak pecah ketika diposting ke Instagram, gitu ya. Jadi ini gambarnya udah otomatis nih, gambar-gambar yang besar. Nah, ini kan dapat nih, misalkan ini bagus ya. Nah, ini kan bagus nih. Nah, ini yang nanti bisa langsung diposting. Nah, cari lagi gambar-gambar yang lain. Nah, nanti tinggal dibikin tuh tulisannya di akhir. Kalau mau berwisata ke tempat ini, bisa pakai layanan travel kita. Nah, itu salah satunya yang bisa dipakai. Jadi, sesuaikan kebutuhan penggunanya apa, pastiin konten kita sesuai dengan kebutuhannya. Gitu mungkin. Terima kasih, Bu Marta. Oke, selanjutnya
untuk yang terakhir ke Bapak Antorianto. Ini ibunya udah hadir ya Bu ya? Oke. Ya, jadi ini Pak Anto, layanan ini wedding organizer ya? Iya. Oke, saya bahas dulu dari yang awal. Yang pertama terkait dengan pengguna. Penggunanya ini yang dijawab adalah pemuda-pemudi lajang Jabodetabek, usianya 20-35, berencana menikah dan kesulitan memilih wedding organizer yang sesuai dengan budget. Kebayang ya Bu ya kebutuhannya ya. Jadi anak-anak muda pengen menikah, kebutuhan mereka dua. Gimana caranya pernikahan mereka bisa dibantuin biar jadinya berjalan dengan lancar, dan gimana layanan ini sesuai dengan budgetnya mereka. Gitu ya. Jadinya dua hal ini yang harus masuk ke dalam konten. Nah, yang masuk ke dalam kontennya Ibu di sini baru berkaitan dengan weddingnya aja. Jadi fokusnya ke tenda, panggung, gitu kan ya, gaun. Jadi baru gambaran tentang kira-kira acaranya akan seperti apa. Tapi belum tahu bagaimana kira-kira gambaran ini bisa sesuai sama budgetnya mereka. Gitu ya. Jadi konten-konten yang berkaitan dengan budget ini juga harus coba dimunculkan karena memang itu kebutuhannya. Ya, jadi misalkan ada contoh konten, misalkan Ibu cari di Google contoh orang yang pernikahannya budgetnya di bawah 100 juta. Terus kemudian dia tuh ceritanya seperti apa. Nah, itu bisa jadiin konten gitu ya. Kontennya kayak begini cara untuk mengatur pernikahan dengan budget di bawah 50 juta. Gitu ya. Jadi ntar di detailing tuh apa aja pengeluarannya. Nah, orang jadinya tertarik. Nah, kalau misalkan pengen dibantu pernikahannya biar jadinya efisien budgetnya, bisa pakai layanan wedding organizer-nya Ibu. Gitu ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadinya di bagian kontennya ini bisa ditambahkan. Lalu kemudian terkait dengan core audience canvas. Di core audience canvas ini udah cukup bagus ya. Ibu udah menjelaskannya, udah ada data demografisnya, secara ekonominya juga ada, gitu ya. Terus kemudian ini aktivitas-aktivitasnya juga udah detailing. Nah, kemudian Bu, di sini sebenarnya bisa lebih di detailing lagi. Kira-kira problemnya itu apa aja sih yang mereka hadapi? Misalkan, ini Ibu tuliskan bingung memilih WO yang sesuai. Bingungnya ini harus coba di detailing, Bu. Kira-kira mereka bingungnya itu apa? Gitu ya, apakah bingungnya lebih terkait dengan biaya, atau bingungnya lebih terkait dengan konsep pernikahannya, atau bingungnya kenapa nih? Gitu ya, karena kebingungan ini yang harus coba diselesaikan. Kalau misalkan mereka bingung yang terkait biaya tadi, jadinya gimana caranya layanan Ibu itu biayanya bisa langsung ketahuan dengan lebih mudah. Ya, jadi orang gampang untuk mengambil keputusan. Atau kalau misalkan mereka lebih bingung terkait dengan konsep, maka di Instagramnya Ibu harus fokus gimana caranya memunculkan bahwa Ibu bisa memberikan layanan dengan berbagai macam konsep pernikahan loh. Jadi mau konsep pernikahan yang seperti apa sampai yang seperti apa itu kita bisa bantu. Nah itu jadinya kontennya bakalan berbeda lagi. Jadi bingungnya ini bisa lebih dijabarkan lagi. Gitu ya. Terus kemudian kurang paham pernikahan. Nah, kurang pahamnya ini lebih ke terkait dengan apanya nih. Itu juga bisa di-detailing. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke Instagramnya Ibu ya, Bu ya. Ibu di Alfi Tenda ya, Bu. Iya, ini saya lihat Ibu udah coba pakai toolsnya ya, Bu ya, untuk ngedesain. Nah, tapi mungkin pertama, Bu, tanggapan saya, ini mungkin terkait dengan branding ya, Bu ya. Ini penting, karena produk ini akan ditentukan banget dengan brandingnya. Contoh, kalau memang layanan yang Ibu berikan adalah wedding organizer, maka sebaiknya namanya jangan bawa nama tenda, Bu. Karena nanti orang menganggapnya ini fokusnya hanya memberikan tenda aja toh. Gitu ya, nggak membantu untuk layanan-layanan yang lain. Itu karena kan wedding organizer sama untuk penyewaan tenda ini kan berbeda ya, Bu ya. Wedding organizer lebih luas, ya, termasuk konsepnya, dekorasinya dan lain-lain. Sementara kalau tenda mungkin fokusnya hanya di tendanya aja. Jadi bisa nama brandingnya diubah. Jadi mungkin bukan Alfi sewa tenda, tapi Alfi gitu ya. Jadi itu yang pertama.
Lalu kemudian yang kedua terkait dengan jenis-jenis kontennya, Bu. Yang saya lihat di sini, Ibu masih fokusnya ini dengan dekorasi-dekorasinya, gitu ya, bukan dengan penuansaannya. Nah, di wedding organizer, Bu, kita harus pahami nih, kira-kira penggunanya itu perilakunya seperti apa sih? Kalau misalkan mungkin kita coba lihat ke saudara atau mungkin ke pengalaman kita sebelumnya ketika mempersiapkan pernikahan, kita kan pengen ngerasain momennya gitu ya. Kira-kira ini momennya akan seperti apa sih rasanya. Jadi penting untuk menambahkan unsur-unsur cerita gitu ya. Nuansa antara pasangannya itu harus lebih dimunculkan. Nah, saya ngambil contoh kompetitor gitu ya. Saya coba search aja wedding organizer. Di sini saya coba buka Chandira wedding organizer. Nah, si Chandira ini dia fokusnya untuk mengangkat cerita-cerita pasangan-pasangan yang habis menikah. Jadi di sini dia taruh semuanya nih. Dia Karina Raka, Mila Adi, Fikri Sita, Nabila Harits. Dia angkat semua. Jadinya orang-orang tuh kelihatan gitu ya. Apa sih yang lagi dirasakan sama pengguna sebelumnya. Dan kemudian mereka ini konten-kontennya ada temanya, Bu. Jadi per pasangan itu ada beberapa foto yang didedikasikan buat pasangan tersebut. Contoh ya, ini kan tadi ya, si Nabila sama Harits. Nah, di sini jadinya foto-fotonya tuh tentang si Nabila sama Harits ini. Gitu ya. Nah, kemudian sebelumnya beda lagi nih kliennya. Nah, di sini juga foto-fotonya di klien-klien yang berbeda. Jadi aspek dekorasinya masuk, kemudian aspek pelaksanaan acaranya masuk, dan kelihatan bahwa acara itu berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, ini lebih sesuai sama apa yang dibutuhkan sama si penggunanya, gitu ya. Kelihatan ya, Bu ya. Jadi si pasangannya, kemudian apa nih yang mereka lakukan dekorasinya, nuansanya juga dapat. Di sini ada orang ketawa, gitu ya. Kelihatan bahwa acaranya ini seru berjalan nih, karena dibantu dikelola sama si wedding organizer ini. Gitu ya. Jadi agak berbeda ya, Bu ya, antara memang fokusnya ke dekorasi aja, ke tenda, sama wedding organizer. Dan ini penggunanya juga berbeda. Kalau wedding organizer ini kan penggunanya ini orang yang pengen dibantuin gitu ya untuk ngejalanin acaranya. Karena mereka udah sibuk tuh untuk ngurusin pernikahannya. Jadi pengen acaranya ada yang ngebantuin. Nah, kalau tenda agak berbeda. Mungkin udah ada yang mengelola, mereka cuma butuh aja untuk didekorasi lah tendanya. Kira-kira gambarannya seperti itu, Bu. Jadi, Bu, ada pertanyaan mungkin? Paham seperti itu. Memang ini lagi transisi karena awalnya kami di tenda fokusnya. Jadi belum dirubah. Nanti itu menjadi masukan yang branding untuk WO itu. Salah satunya untuk cari inspirasi, Ibu bisa tinggal buka ya ke Instagram, terus tulis juga aja, Bu, wedding organizer. Di sini udah sangat banyak yang mereka ini udah jalannya cukup lama, jadinya kelihatan gitu ya. Kira-kira gambaran kontennya seperti apa. Baik. Gitu. Oke, terima kasih, Bu. Ya, itu mungkin ya terkait dengan pembahasan tugas-tugasnya. Nah, sekarang saya coba bahas dari per masing-masing Instagramnya yang udah Bapak Ibu tuliskan di grup ya. Oke, ini ada yang Kenelo, di sini ada pemiliknya mungkin. Mbak Ikanya belum hadir, Pak. Oh, belum hadir ya. Iya, belum hadir ya. Oke, selanjutnya Puspa Indah Beauty School. Sudah hadir mungkin? Udah hadir ya, Mas? Kalau belum, kita lanjut. Ya,
Kita coba makaryain. Oh, kalau itu contoh Pak, itu startup yang saya bikin sama teman-teman saya. Oh, ini contohnya ya. Iya. Siap-siap. QB Clean. Pak, yang Puspa Indah tadi udah hadir Bu Nuki, ternyata punya Bu Nuki SD ya. Oke. Iya. Kalau di sini kan yang saya lihat utamanya layanannya ini adalah di sini ya, ada tulisannya ya, Puspa Indah Beauty School, tata rias, tata kecantikan, menjahit, hantaran, dan spa. Jadi fokusnya intinya tentang kecantikan ya. Apapun tentang kecantikan, pokoknya layanannya di Puspa Indah Beauty School. Kira-kira seperti itu ya. Tapi ada perbedaan nih antara memang ini fokusnya untuk pendidikan atau ini fokusnya ini memberikan pelayanan kecantikannya ini. Karena penggunanya juga berbeda. Nah, kira-kira ini lebih ke mana ya, Bu ya? Lebih ke sekolah kah? Atau sebenarnya memang lebih ke sekolah, ke penyelenggara kursus. Oke, siap. Ya, kalau misalkan memang terkait dengan sekolah, Bu, maka konten-kontennya pastinya tetap ya, terkait dengan kecantikannya tetap. Jadi bisa fokus dengan hasilnya. Sangat visual ya, Bu ya. Jadi kan sifatnya ini fits. Ketika ini terus silakan Bu. Kan saya ada 4 bidang keterampilan. Itu baiknya untuk Instagram dibikin satu-satu jenis keterampilan saja atau global? Oke, itu untuk semuanya bisa masuk di sini, Bu, tidak masalah. Tapi kan intinya tetap sama-sama berkaitan dengan beauty ya. Tinggal fokusnya aja yang dibedakan. Contoh, ketika yang tata rias, maka fokusnya bisa ke wajah gitu ya, sama tata kecantikan. Tapi ketika menjahit, ini fokus fotonya nanti bisa satu badan gitu ya. Kemudian tulisannya gimana caranya bisa ngebikin pakaian yang indah gitu ya. Kan tetap pada akhirnya pakaian ini akan dipakai dan orang lihat keseluruhan tubuh ya. Jadinya tetap butuh dikasih gambarannya secara umum. Jadinya itu bisa tetap nggak ada masalah untuk satu akun. Nah, tapi memang terkait dengan kontennya nih. Nah, yang dilihat orang kalau dari sekolahan itu kan hasilnya ya, Bu ya. Kayak misalkan ya orang belajar menjahit, ini bajunya bagus dijahit gitu ya. Ini belajar tata rias, hasil riasannya bagus nggak sih? Nah, jadinya gambaran-gambaran di sini bisa fokus tentang itu, Bu. Nah, kalau ini jadinya agak kurang sesuai. Ini memperlihatkan hasilnya ya. Ya. Kalau ini kan melihat aktivitasnya, walaupun memang hasilnya ada di belakang-belakangnya gitu ya. Tapi harusnya yang ditaruh di paling depan, ini langsung di hasilnya dulu. Dan itu bisa fokus. Gitu ya, misalkan ada satu gambar, terus bisa dibahas, kira-kira proses seperti apa. Nah, itu bahkan lebih ngebantu. Misalkan contoh di sini saya buka ya, makeup artist. Fokusnya misalkan terkait dengan tata rias ya, Bu. Di sini kita coba cek, di sini 1000 pengikut. Masih baru juga. Nah, konten-kontennya seperti ini, Bu. Jadi di awal udah langsung ada nih, dilihatin gitu ya. Terus kemudian contoh pasangan yang mau menikah, gitu ya. Gambaran seperti apa. Jadi pas dibuka, orang langsung kelihatan, wah iya ya bagus. Nah, terus kemudian baru ditawarkan, kalau mau membuat hasil yang seperti itu, bisa lo belajar di kita. Gitu ya. Misalkan contoh lagi, kita cari yang lain. Ini juga, jadi konten-kontennya secara umum seperti itu. Jadi wajah-wajahnya terlihat jelas. Jadi orang begitu ngebuka Instagram, melihat konten ini, dia langsung tertarik. Wah, bagus ya make up-nya ya. Atau misalkan kalau dari menjahit tadi, wah bagus ya bajunya ya. Nah, baru akhirnya ditawarkan. Nah, bisa juga jadinya kontennya seperti ini, Bu. Hasilnya, kemudian penawaran kelasnya. Kalau ini kan penawaran jasa make up-nya ya. Kalau Ibu berarti penawaran kelasnya. Kira-kira ikuti kelas make up ini ya, dapat apa aja, harganya berapa. Itu bisa, Bu. Gitu. Jadi pengen lihat nih, kalau sekolahan yang mereka pengen lihat pasti hasilnya. Kira-kira kalau habis sekolah ini jadi jago nggak sih? Jadinya emang harus kita kasih lihat nih hasil-hasilnya langsung. Gitu. Sama itu ya, perlu nggak apa misalnya success story untuk alumninya gitu.
Ya, itu penting banget Bu. Itu bisa dimasukin juga ke highlight Bu di sini. Gitu ya. Jadi misalkan kayak success story atau testimoni. Jadi orang-orang yang udah selesai sekolah, kemudian mereka ngejalanin bisnis mereka, membuka jasa mereka dan ternyata berhasil. Gitu ya. Itu bisa dimasukin juga. Itu penting banget juga. Gitu Bu. Iya. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini ada QB Clean. Sudah hadir mungkin? Iya, Pak. Belum ada ya, QB Clean. Ya, Pak Budi. Oh, ada Pak Budi. Oke, kita lanjut dulu mungkin. Ini ada Den Bagus Barbershop. Ada pemilik Den Bagus Barbershop? Halo, iya Pak. Oh iya. Iya Mas, Mas yang ngechat pribadi ya Mas? Iya, siap. Iya, thank you Mas. Iya, terkait dengan Instagramnya ya, sesuai dengan yang kita bahas kemarin, ini sebenarnya udah cukup bagus ya. Mas pengikutnya udah 1000, dan di sini udah kelihatan nih aktivitas-aktivitas proses pembelajarannya. Gimana prosesnya berlangsung, dan harapannya orang jadinya trust. Nah, tapi ini serupa sebenarnya Mas sama beauty school tadi, karena kan ini berkaitan nih tentang penampilan lah. Nah, jadinya kalau di penampilan ini juga penting banget untuk bisa memberikan gambaran hasil akhir, dan gambaran hasil akhir ini harus keren, gitu ya, karena orang ini sangat gampang terpukau sama gambar-gambar yang kualitasnya bagus. Iya. Jadinya kalau di sini saya lihat yang di bawah-bawah ini masih banyak dokumentasi pribadinya. Iya, betul. Ya, nah makanya kan Mas bilang mungkin bisa di start dari awal gitu Mas ya. Betul. Nah, memang di sini masih kurang relevan sama kebutuhan dari penggunanya Mas. Nah, bisa fokus misalkan contoh bikin kontennya. Ini ada gambarnya Cristiano Ronaldo nih, gitu ya. Terus kemudian ada tulisannya bilang begini cara potong rambut. Itu kayak wah, emang iya ya Cristiano Ronaldo tuh potong rambutnya gini. Nanti dikasih tahu tuh, gitu ya, prosesnya seperti apa. Kemudian mungkin ada orang yang coba dipotongin, terus hasilnya tuh mirip, gitu. Nah itu jadinya menarik gitu Mas kontennya. Jadi tetap karena sekolahan yang paling dilihat itu hasil akhir gitu. Jadinya hasil akhirnya ini harus benar-benar ditunjukin. Setelah dikasih tahu hasil akhirnya seperti ini, kita jelasin, ini loh prosesnya. Jadi orang lihat kayak, wah, saya bisa juga nih untuk bisa kesini. Atau misalkan bisa juga kayak ada konten-konten karena harapannya orang setelah ikut pelatihan ini, jadinya dia bisa ngebuka gitu ya. Mungkin bisa juga konten kayak gambaran penghasilan untuk bisnis potong rambut. Gitu ya. Itu juga orang jadinya bisa dapat gambaran, oh iya menarik. Tetap kembali lagi fokusin sama apa aja kebutuhan dari penggunanya. Dan itu bisa dilihatin kira-kira apa aja konten-konten yang relevan. Coba di sini kita cari ya maksudnya kompetitor misalkan ya. Kursus potong barber school. Oh ini dia lebih banyak ke testimoni sama dia ngeliatin gimana proses trainingnya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nah, kalau ini pasarnya agak khusus ya. Dia buat rambut-rambut gimbal. Jadi emang dia fokusin gambar-gambarnya juga foto-foto akhirnya langsung ke rambut-rambut gimbal.
gitu. Kebayang ya Mas ya, jadinya pokoknya karena emang jenis usahanya adalah sekolahan, dan sekolahan itu orang paling lihat adalah hasil akhirnya, seberapa saya bisa berkembang setelah ikut pelatihan di sini. Jadinya emang harus fokus banget sama hasil akhir. Gitu sih. Iya, Pak. Oke, siap. Thank you, Mas. Iya, siap. Yang berikutnya, creative ideas. Ada mungkin? Creative ideas? Pak Kosmasnya kelihatannya belum hadir. Belum ya? Oke. Kita lanjut. Ada Loro 5. Loro 5. Roy Sardian. Pak Roy Sardiannya kelihatannya juga tidak ada. Belum ya? Belum. Oke. Ya sebenarnya ini udah cukup bagus ya. Ini kan jasanya engagement, pre-wedding, wedding, dan lain-lain. Terus kemudian udah dikeliatin ya dari masing-masing klien yang udah pernah ditangani, foto-fotonya, jadi orang bisa langsung lihat kira-kira layanannya seperti apa. Lalu kemudian ada Brother Imagine, jasa fotografi ya. Anda mungkin? Ya, Brother Imagine punya Pak Heri ya kalau nggak salah. Pak Heri. Iya, mungkin bahas singkat aja. Karena memang fotografi, jadi harusnya udah cukup paham ya tentang konten-konten yang bagus untuk diposting. Ini udah sangat bagus sebenarnya. Tapi mungkin yang bisa diimprove, biasanya orang itu perilakunya kalau misalkan pengen membeli jasa fotografi, mereka pasti bakal ngelihat gambar-gambar yang dihasilkan dan seberapa profesional baik pelaksananya, gitu ya, si fotografernya ataupun juga alat-alatnya. Jadi konten-kontennya bisa ditambahkan juga, gitu, nggak cuma dari foto-fotonya, dari siapa aja yang udah di foto-foto, tapi bisa juga proses di balik itu. Gimana ngasih gambaran bahwa dari foto yang seindah itu, proses di baliknya cukup rumit loh, gitu ya. Dan itu membutuhkan profesionalitas, dan kita bisa memastikan layanan ini bisa kita berikan dengan sebaik-baiknya. Jadi kira-kira gambaran seperti itu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, konsepnya pendekatannya adalah kita coba berdiri di kakinya calon pengguna kita. Kira-kira sebelum mereka ngebeli layanan kita, apa yang mereka pikirkan? Gitu ya. Dari situ kita bisa nurunin tuh, kira-kira jadi jenis konten-konten seperti apa nih yang kira-kira bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, selanjutnya ini ada Malang Fotografer. Oke, ini juga udah cukup bagus ya, karena memang fotografi. Yang punya sama. Oh, Imagine Brother juga ya? Iya, betul. Oke, ini tadi ada. Oke, Anang Airbrush. Oke, ini yang kemarin ya. Oke, iya. Kemarin itu kalau nggak salah Bapak. Ya, Pak Anang. Oh iya. Iya, jadi kalau misalkan layanan Bapak ini kan fokusnya ke fashion ya. Nah ini tapi agak berbeda nih. Jadinya kalau yang saya lihat sebelumnya kan Bapak ceritanya fokusnya ke fashion. Tapi kemudian di sini jadinya agak campur ya Pak ya.
Ini tulisannya cocok untuk kafe. Ya, cocok untuk kafe, kedai, sekolah. Justru malah nggak ada cocok untuk pakaian gitu. Padahal yang Bapak ceritakan kemarin ini fokusnya untuk pakaian, dan di sini ada beberapa contoh gambar-gambar baju yang dirinya bagus karena diberikan airbrush gitu. Tapi justru di sini tidak menyampaikan itu. Jadi Bapak bisa fokusin aja. Ya, gitu. Gimana? Oke. Iya, kalau misalkan Bapak emang fokusnya ke pakaian, Pak, maka pakaian ini orang itu kan paling perilaku mereka untuk mereka mengambil keputusan bahwa pakaian ini bagus nih. Pasti kan mereka sangat melihat visualnya, Pak ya. Gimana pakaian ini akan dipakai dan bagaimana ini membuat mereka jadinya terlihat lebih bagus. Nah, jadinya aspek ini sangat penting. Yang pertama, Bapak bisa tingkatkan dari kualitas jenis-jenis gambarnya, Pak. Gambar-gambar yang Bapak buat di dalam pakaian, itu bisa gambar-gambar yang emang lagi tren, yang lagi sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadinya harapannya kalau mereka pakai pakaian itu, mereka jadi ngerasa lebih keren, gitu ya. Mereka ngerasa diri mereka ini jadi makin ganteng atau makin cantik. Ya, itu penting. Terus kemudian yang kedua, Bapak juga butuh pastikan bahwa gambar yang diperoleh, gambar yang Bapak ambil, ini punya hasil yang bagus. Gitu ya, mulai dari pencahayaan, gitu ya. Pastikan pencahayaannya kalau misalkan memang misalkan dalam ruangan pencahayaannya kurang bagus, bisa coba di luar. Gitu ya, bisa cari latar belakang mungkin pemandangan yang bagus. Jadi emang butuh agak niat gitu ya, karena fashion ini berkaitan sama estetika. Jadi kalau gambar-gambarnya ini tidak memunculkan estetika tersebut, orang dirinya akan agak sulit untuk tertarik dengan layanan ini. Jadi yang pertama bisa dari jenis gambarnya, ini disesuaikan dengan apa yang lagi tren di pasar, dan orang tertarik untuk memakai itu. Lalu kemudian yang kedua kualitas gambarnya, Pak. Gimana biar jadinya kualitas gambarnya ini bagus, dan orang-orang ngerasa bahwa kalau dia pakai itu, dia akan ngerasa jadinya makin keren gitu. Itu penting. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata gitu ya, di kafe, kedai, sekolah. Nah, Bapak sebenarnya untuk memberikan gambar seperti ini lebih baik satu gambar aja, Pak. Nggak usah dibikin 4 seperti ini. Karena orang tuh butuh melihat hasilnya. Ini bagus nggak sih hasilnya? Jadinya butuh dapat gambar yang detail, yang bersih, gitu ya, yang jelas, dari hasil gambar yang Bapak buat. Baru setelah itu di belakangnya ada gambar orang-orang lagi foto, gitu ya. Di belakangnya ada gambar-gambar orang lagi ada aktivitas, itu nggak ada masalah. Tapi yang pertama harus kelihatan dulu bahwa gambar yang Bapak hasilkan itu kualitasnya bagus. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak memang belum banyak portofolio untuk menggambar di dinding seperti ini, Bapak bisa ngambil konten-konten dari Google atau dari YouTube. Gitu ya. Karena di situ juga udah cukup banyak. Jadi misalkan Bapak kasih gambaran ada kafe yang terkenal gitu ya, atau misalkan ada rumah sakit yang bagus atau gedung yang bagus, terus kemudian itu ada proses untuk mereka lagi di mural. Gitu ya, kemudian prosesnya seperti ini gitu ya. Nah, konten itu yang bakal lebih banyak disukain sama orang-orang, Pak. Nah, dari situlah baru akhirnya Bapak tarik mereka untuk melihat jasanya Bapak dan bikin mereka percaya bahwa Bapak tuh punya kompetensi untuk membantu mereka bisa membuat mural yang bagus. Kira-kira gambaran seperti itu, Pak Hanan. Jadi yang pertama fokuskan dulu, Bapak ini airbrush-nya mau kemana, mau ke fashion kah, atau mau lebih ke dekorasi, gitu ya. Kalau misalkan ke fashion, karena behavior-nya akan berbeda, Pak. Gitu ya, lebih baik difokuskan dulu, biar jadinya kelihatan ada progresnya. Nanti misalkan setelah 6 bulan, setelah 1 tahun, terlihat bagus, baru buka lagi ke market yang lain. Mungkin kira-kira gitu, Pak Hanan. Siap sama. Okay.
Ini yang berikutnya Pak Heri Setiawan, tips fotografi ya Pak ya. Baik Pak Heri. Ya. Ya, ini fotografinya lebih ke fotografi buat orang-orang bisa request jasa fotografi gitu atau seperti apa Pak? Ya, sementara ini masih bisa setting seperti itu, tapi ada stok gambar ya, gambar yang belum saya posting. Memang nanti mau di konsep penataan dulu sih. Oke. Ya. Oke, siap Pak Heri. Ya, jadi kalau misalnya memang di fotografi, sebenarnya template-nya udah cukup jelas ya Pak ya, dari orang-orang yang membuka jasa fotografi itu biasanya disesuaikan dengan siapa penggunanya. Kalau misalnya memang Bapak fokusnya adalah buat individu yang suka traveling, karena yang saya lihat ini Bapak banyak pemandangan ya Pak ya. Kalau misalnya memang individu yang suka, biar dia kelihatan kayak, wah ini keren banget nih kalau difotoin sama Pak Heri. Gitu ya. Pak Heri udah bisa nih buat nemenin kita traveling ke tempat-tempat yang menarik, dan kita bakal diambilin gambarnya. Akan seperti itu. Jadinya harus ada objek orangnya juga gitu. Karena kalau misalkan hanya pemandangan, biasanya orang yang request jasa fotografi ini kan pengennya ada diri mereka di situ, biar kelihatan bahwa gue bisa mamerin ini nih. Jadi kalau orang Tanya boleh? Silakan Pak. Nah, sebetulnya kalau di Instagram saya sendiri masih belum begitu ini ya, menguasai detailnya ya di Instagramnya. Nah, kemarin terakhir sempat lihat itu di beranda itu kok ada orang-orang yang sponsor, terus apa itu lagi nah, itu kemarin saya coba bersponsor apa gitu itu pernah coba masuk 3 langkah kalau nggak salah, 3 langkah itu langkah yang ketiga itu masuk ke apa seperti iklan, ada nominal untuk ini bersponsor itu tadi, itu gimana itu? Ya. Iya, terima kasih Pak. Itu sebenarnya yang ditanyakan di awal tadi ya oleh Pak Firman. Jadi memang ada dua jenis pemasaran Pak. Ada pemasaran yang organik dan ada yang berbayar. Yang sponsor itu yang berbayar. Jadi emang yang berbayar kita harus deposit sejumlah uang, gitu ya. Atau misalkan kita bisa juga pakai kartu kredit. Jumlahnya itu kalau nggak salah minimal itu 20.000 ya, atau 50.000 kalau nggak salah. Jadi tergantung. Dan itu berbeda-beda Pak, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan jenis produk. Produk-produk yang umum dibeli sama orang-orang yang sifatnya sehari-hari gitu ya. Misalkan orang jualan kayak produk di e-commerce, itu biasanya bisa lebih murah. Tapi kalau produk contoh yang cukup spesifik seperti Bapak, produk fotografi, itu karena marketnya lebih sedikit, jadi biasanya biayanya akan lebih besar juga. Gitu ya. Contoh kalau saya di bisnis saya pribadi itu per sekali iklan kurang lebih kita bisa habis 200 ribuan ya untuk sehari sampai 2 hari. Jadinya dari 200 ribu itu kurang lebih nanti ada sekian puluh atau sekian ratus orang yang melihat, dan dari yang melihat ini bisa jadi dia ngunjungin akun kita, dan setelah dia kunjungin akun kita, kalau mereka tertarik mereka bakal hubungin kita. Kira-kira prosesnya seperti itu. Nah, jadinya kembali lagi sarannya sama dengan Pak Firman di awal tadi. Lebih baik jangan langsung iklan dulu, karena nanti kalau iklan ini uang kita biasanya tiba-tiba habis. Lebih baik jadinya fokusnya ke organik dulu Pak. Gimana jadinya Bapak tahu siapa nih pengguna yang paling suka sama produknya Bapak, usianya usia berapa, tinggalnya di mana, kira-kira mereka tuh aktivitasnya apa aja, ngacu ke yang core audience tadi. Jadi core audience ini tadi ngebantu untuk kita bisa ngemetain juga siapa pengguna kita, gitu ya, kebutuhan ini apa aja sih. Jadi kalau semakin kita paham, terus kemudian kita udah buat beberapa konten dan kelihatan orang-orang suka,
dan udah ada pembelian lewat situ, baru deh kita coba beriklan. Jadi iklan ini fungsinya untuk kita mengambil pasar yang lebih luas gitu ya Pak ya. Tapi percuma kita beriklan kalau kita belum tahu pasarnya. Gitu. Jadi harus tahu pasarnya dulu, siapa orang di pasar tersebut baru beriklan. Gitu mungkin Pak. Kalau untuk follower gimana? Ya, untuk follower ada beberapa tips Pak yang bisa dilakukan. Contoh ya, makanya di core audience, gitu ya, di tugasnya, ini kan ada bagian siapa aja nih orang-orang yang di-follow sama target pengguna kita. Gitu ya. Misalkan pengguna kita orang-orang yang suka fotografi, orang-orang yang suka traveling. Mereka tuh akan follow akun Instagram siapa aja sih? Misalkan contoh, mereka ini nge-follow akun Instagramnya itu My Life, My Adventure, gitu ya. Yang isinya proses-proses, misalkan kita lihat di hashtag ini, Pak, ada hashtag My Life, My Adventure. Di sini ada orang-orang nih yang memang sering posting-posting Instagram. Oh enggak, sorry, ini dari luar negeri. Sebentar. Traveling. Ini penggunanya masih sedikit, kita cari yang penggunanya banyak. Indonesia. Nah, ini kan penggunanya banyak ya Pak ya. Followersnya udah ada 32.000 nih. Nah, kita asumsikan bahwa orang-orang yang suka traveling ini nge-follow akun-akun ini. Dan orang-orang yang suka traveling dan suka foto-foto, dia bakalan tertarik sama jasanya Bapak. Nah, yang Bapak bisa lakukan adalah Bapak buka akun ini, kemudian Bapak buka di bagian pengikut. Bapak klik, ini kan ketahuan nih pengikutnya siapa aja Pak. Jadi ya. Nah, ini bisa Bapak ikuti gitu ya. Bisa klik ikuti. Nah, nanti mereka kan udah Bapak ikutin dan mereka bakalan dapat notifikasi, Pak. Mereka dapat pemberitahuan. Ini loh ada tips fotografi yang habis nge-follow. Nah, dia bakalan ngeliat kayak, apaan sih ini tips fotografi? Nah, pas dia masuk ke akunnya Bapak, dia tertarik, dan kalau dia tertarik, dia bakalan nge-follow. Kira-kira itu salah satu triknya, Pak. Trik lainnya bisa juga buat kerjasama. Gitu ya, misalkan contoh, di sini biasanya akun-akun yang seperti ini dia ngeposting kemudian dia bisa nge-tag orang, Pak. Contoh ya. Di sini dia nge-repost. Jadi ada foto yang bagus, kemudian ada orang-orangnya, kemudian kita bisa nge-DM, nge-message gitu ya, kayak kita nge-WhatsApp dia. Ini ada foto bagus nih. Gitu ya, nih foto ini di daerah sini. Coba dia posting kayaknya ini bagus deh jadi konten lo. Nanti tinggal tag aja. Nanti nama Bapak nih bakal di tag seperti ini Pak, repost tips fotografi. Nah, nanti orang-orang yang ngelihat sini bakal kelihatan juga, oh ini dari tips fotografi. Nanti dia buka layanannya tips fotografi dan akhirnya mereka tertarik sama akunnya Bapak. Gitu ya. Tapi tetap kembali lagi cara-cara tadi baru berjalan dengan efektif kalau di akunnya Bapak itu foto-fotonya juga sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Kira-kira gitu, Pak. Satu lagi boleh, Pak? Silakan, Pak. Ya, sempat ada pesan ke wall saya di Instagram itu untuk follower itu diperjualbelikan. Maksudnya untuk menambah itu kita ditawari dengan harga sekian $, gitu. Itu gimana itu? Ya, itu juga bisa jadi salah satu strategi, Pak. Jadi kan orang biasanya kalau ngelihat akun Instagram, tapi kemudian tulisannya masih 94 pengikut misalkan. Mungkin kan orang nggak begitu percaya ya, Pak ya. Kayak ini masih sedikit nih yang ngikutin gitu. Tapi kalau misalnya kita buka akun Instagram, kemudian pengikutnya udah ada ribuan gitu, kita kan bakal lebih percaya. Oh ini udah banyak nih yang ngikutin. Nah jadinya salah satu caranya yang bisa dilakukan adalah 15, tapi followernya udah ribuan tuh. Ini gimana ini caranya ini? Nah iya gitu Pak. Gitu. Padahal lihat postingan kan jadi salah satu elemen juga sebetulnya untuk menarik follower itu.
Betul. Iya, makanya saya itu kadang bingung. Ini ya apa sih sistem apa lagi? Mikir seperti itu ya. Ya itu pertanyaan aja udah. Sambil lalu. Ya betul Pak, itu banyak kok Pak, banyak yang melakukan seperti itu memang. Jadinya di tahap-tahap awal biar orang-orang tuh langsung percaya, mereka ngebeli dulu followers, misalkan di 1.000, 2.000, ada yang bisa sampai 5.000 gitu ya. Baru mereka bikin postingan-postingan. Jadi nanti postingannya baru 10, orang udah ngelihat ke akun Instagramnya, orang langsung tertarik, oh followernya udah banyak gitu ya, postingannya juga udah ada, udah dia follow juga gitu. Tapi kalau baru sedikit, orang biasanya kurang percaya. Itu bisa jadi salah satu cara sih Pak. Biasanya itu kalau nggak salah 1.000 followers itu di angka 100 ribuan gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Heri. Ya, terima kasih. Oke, ini ada Storia Karacitra. Ada mungkin dari Storia Karacitra? Ini cukup menarik ya layanannya. Belum ada sih Pak orangnya. Ada ya? Kalau mau dibahas sih sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Buat itu pembelajaran buat teman-teman juga. Oke, kita lanjutin dulu ya. Kalau misalnya nanti masih ada, kita coba bahas lagi. Ini ada LPK Madani, pelatihan dan bimbel. Ada mungkin LPK Madani? Ada Pak. Oke. Bu Ida ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu pelatihannya tentang apa aja Bu? Komputer, aplikasi perkantoran, desain grafis, bimbel, matematika IPA, sama bahasa Inggris. Oke, berarti ada buat kerjaan dan ada buat sekolah juga ya Bu ya? Iya. Oke, ini klien-kliennya lebih banyak institusi atau orang ngedaftar secara umum gitu? Secara umum biasanya pelajar atau yang lulusan SMA. Kalau yang komputer, kalau yang bimbel matematika itu biasanya anak-anak SD. Oke. Iya, berarti cukup banyak ya Bu ya target pasarnya ya, cukup luas ya. Iya. Karena cukup luas Bu dan kebutuhan mereka berbeda banget ya. Kalau kebutuhan mereka mirip seperti contoh tadi yang beauty itu kan kebutuhannya mirip ya. Jadi sama-sama kan itu satu akun sebenarnya masih cocok. Tapi kalau misalkan Ibu ini marketnya sangat berbeda, ada yang SD, kemudian ada yang juga lulusan SMA atau SMK gitu ya, atau mungkin juga orang-orang yang mau kerja, ini agak berbeda nih Bu. Nah saran saya, Ibu bisa fokuskan dulu, kira-kira yang paling penting untuk dipasarkan lewat Instagram itu target penggunanya yang mana nih? Jadi, kalau anak SD kayaknya kan enggak ya, jadi anak SD itu ngebeli layanannya itu dari orang tuanya ngerasa anaknya butuh les tambahan, kemudian itu dekat di lokasi mereka, kemudian ini dia tahu berkualitas, kemudian mereka beli, kira-kira kayak gitu kan ya? Iya Pak. Iya, nah kira-kira mungkin jadinya yang lebih cocok. Ya lulus SMK, pengen persiapan kerja, biar mereka punya skill-skill yang dibutuhin nih, buat mereka masuk kerja, gitu. Nah, kalau misalkan memang fokusnya ke sana, Ibu bisa fokuskan dari hasil-hasil pekerjaan atau tugas-tugas yang diciptakan oleh siswa-siswanya. Nah ini saya ngelihat perubahan, kontennya udah ada perubahan ya Bu ya. Sebelumnya desainnya seperti ini, terus kemudian yang terakhirnya desainnya seperti ini. Itu ini sepertinya udah pakai tools-toolsnya ya Bu ya, untuk ngedesain ya Bu ya. Iya. Iya, nah ini sebenarnya udah cukup ngebantu. Tapi kan ini belum ngegambarin nih Bu, kira-kira kualitas lulusan atau kualitas pelatihannya seperti apa.
kembali lagi, karena memang fokus utamanya ini lembaga pendidikan, tulisannya kan ini misalkan nomor 1, menyiapkan sumber daya manusia yang handal sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Nah, ini bisa ditunjukkan, Bu. Contoh misalkan pelatihan komputer. Pelatihannya tentang apa sih? Oh, pelatihannya tentang penggunaan Microsoft Office. Nah, itu bisa dilihatkan, oh ini dari hasil pelatihan kita, ini siswa-siswa kita bisa ngebuat seperti ini, gitu ya. Atau misalkan juga testimoni orang-orang yang udah bekerja, atau mungkin atasannya gitu ya, siswa kita udah bekerja, kemudian kita wawancara atasannya, kira-kira gimana sih kualitas dari siswa kita. Nah, itu juga bisa kelihatan, kayak orang jadinya kelihatan bahwa oh iya nih, belajar di sini ngebantu banget untuk saya dapetin pekerjaan. Nah, itu bakal powerful tuh, Bu, dibanding suasana belajar. Suasana belajar penting, ini buat ngeliatin bahwa memang Ibu menjalankan fungsi si kursusnya ini, si pelatihannya ini. Tapi ini bukan yang utama. Kalau saya lihat di sini kontennya masih paling banyak di gambaran foto-foto saja. Betul, foto-foto aja. Jadi ada acara, di foto, di upload. Masih fokusnya kan kayak gitu ya, Bu? Iya, Pak. Iya, jadi bisa coba dibuat tuh, Bu, yang di tugasnya tuh yang di Excel, siapa penggunanya, fokusnya tadi di orang-orang yang lulus SMA atau SMK, mau kerja, kemudian apa aja nih konten-konten yang relevan. Itu pasti bakal bisa ngebantu banget, insya Allah. Iya, itu mungkin. Pak. Iya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke. Kemudian ini ada Adian Barber Salon. Kemudian Oke, gini. Lama ya? Ya. Ada tugas kami kan nggak bisa. Oke, kita lanjut ke Gastro Tourism Academy. Kemudiannya ada sih, Pak. Kelihatannya belum diambil. Kenapa? Yang tadi Dian apa namanya? Dian Barber. Ada orangnya, Bu Dian Radiana. Oh iya, Bu Dian Radiana ya. Oke, mungkin saya bahas singkat. Ini yang aku lihat Bu Dian udah pakai toolsnya ya, Bu ya. Ini udah ada, ini gambarnya dari gambar yang di Canva. Tahu saya, terus kemudian ini juga ya. Temanya ini tema yang di Canva. Ini udah cukup bagus, tinggal ditingkatkan aja Bu kualitasnya. Contoh, desain itu makin bagus kalau semakin rapih ya, Bu ya. Jadi semakin rapi, semakin clean, gitu, semakin bersih, ini semakin bagus. Contoh di sini kan udah ada modelnya dan udah ada rambutnya, dan ini udah bagus gitu ya. Jadi kalimatnya bisa langsung dibikin aja karena ini sifatnya pelatihan berarti ya, tempat potong rambutnya ya. Nah di sini kalimatnya jangan panjang seperti ini, Bu. Ayo siapa lagi yang mau potong rambut model ini, ditunggu ya, jangan lupa ada promo. Nah, misalkan bisa gambar ini aja cukup 1, kemudian langsung promo khusus hari Sabtu, gitu ya. Berapa? Nah, sebenarnya orang itu udah dapat pesannya, Bu, bahwa potong rambut di tempatnya Ibu, ini bisa jadi kayak gini loh, gitu ya. Kualitas potongan itu bagus, dan orang bisa langsung dapat promo. Jadi fokus ke gambarnya, dibikin bersih, jadinya orang langsung dapat paham pesannya apa. Contoh juga kalau testimoninya ini lebih baik jangan banyak seperti ini, karena jadinya gambarnya kecil-kecil. Dan ketika gambarnya kecil-kecil, orang ini bahkan butuh usaha lebih untuk membaca gitu ya, Bu. Jadi lebih baik kalau testimoni itu gambarnya besar aja. Jadinya orang bisa langsung melihat apa sih inti pesannya, jadi orang tertarik dan percaya bahwa oh iya nih, emang kualitas potong rambut di sini bagus, misalkan seperti itu. Kira-kira mungkin gitu, Bu Dian. Dari Bu Dian ada pertanyaan mungkin? Atau lagi nggak bisa ya, Bu Dian ya? Oke, kita lanjut dulu aja ya. Kita lanjut ke Gastro Tourism Academy. Ada mungkin? Boleh, Pak.
tadi ada sih Mas, kelihatannya lagi keluar musik. Oke. Oke, ini jadinya kalau yang saya pahami ini wisata perkebunan ya. Jadinya orang diajak buat keliling dan belajar. Jadi kalau yang saya lihat ini pendekatannya pasti penggunanya ini keluarga ya. Karena biasanya orang-orang yang jalan-jalan seperti ini dia ngebawa keluarga. Dan sebenarnya gambar-gambarnya udah cukup sesuai ya sama siapa penggunanya. Jadi ada gambar keluarga lagi suasana piknik, kemudian juga diberitahukan ada pohon-pohonan apa aja nih yang mana cara membudidayakannya. Ini udah sesuai dan ini bagus banget. Cuma memang mungkin tambahannya terkait dengan kualitas kontennya ya, kembali lagi ya. Jadi Bapak Ibu bisa coba cari di Google kira-kira gimana caranya ngebuat foto yang kualitasnya bagus. Foto kualitasnya bagus ini nggak harus pakai kamera yang canggih ya Bapak Ibu. Pakai handphone yang harganya 1 jutaan aja sebenarnya udah cukup. Yang lebih penting itu masalah posisi pengambilannya gitu ya. Kemudian setelah foto ini diambil pakai aplikasi editing gitu ya, fotonya jadinya di touch up sedikit gitu ya, fotonya di make upin biar jadinya gambarnya lebih bagus. Itu juga penting Bapak Ibu. Jadinya tidak hanya foto kemudian langsung diposting. Karena jadinya gambarnya pasti kurang bagus. Gitu ya. Kemudian ini Storia Karacitra. Ya, ini juga udah salah satu yang sangat baik ya. Mungkin dikelolanya juga udah cukup niat. Jadi yang bagus Bapak Ibu bisa dicontoh juga dari Storia Karacitra. Jadi mereka ini udah ada tema-tema postingan-postingannya gitu ya. Ada tema-tema postingan ini dari tempat, kira-kira sejarah tempat ini seperti apa gitu ya, itu diceritakan. Jadi kan emang judulnya ini adalah Cultural Heritage. Jadi orang-orang tuh belajar tentang sejarah dengan cara yang menyenangkan. Jadi ada sejarah-sejarah tentang tempat, gitu ya, ada sejarah tentang orang, ada sejarah tentang senjata daerah, alat-alat yang digunakan di zaman dulu. Jadi temanya udah kebangun gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa contoh, misalkan Pak Heri tadi di fotografi. Fotografi kan ini ada jenis-jenisnya Pak ya. Ada yang fokusnya di landscape, gitu ya, pemandangan-pemandangan, atau fokusnya justru di perkotaan, gitu ya, atau fokusnya di justru binatang-binatang. Itu beda-beda. Itu kalau ada tema-temanya tuh orang jadinya lebih enak tuh buat mengunjungi Instagram dan ngeliat-ngeliat. Yang orang jadi suka sama konten-kontennya. Itu cukup bagus ya. Salah satu yang bisa dicontoh. Nah ini juga yang tadi saya maksudkan terkait dengan konten yang bersih ya Bapak Ibu. Jadi konten itu semakin bersih, semakin jelas, pesannya nggak terlalu banyak, itu semakin bagus. Contoh ya di sini kontennya tentang kue apem. Tapi isinya sederhana aja. Tulisannya tentang kue apem. Kudapan yang bisa disajikan saat kenduri oleh masyarakat Jawa. Sederhana seperti ini. Orang bisa ngelihat kontennya dengan mudah, bisa ngebaca itu, gambarnya juga enak. Ya, ini juga tebak candi, ada foto candinya, terus ada tulisannya sedikit. Gitu ya, semakin simpel kontennya itu semakin enak buat dilihat. Kalau semakin banyak, tulisannya juga makin kecil-kecil, nggak jelas. Ini apa sih tulisannya? Ini orang bakalan kurang tertarik. Gitu ya. Terus kemudian ini yang menarik juga ya, jasa untuk membersihkan sepatu. Nah sebenarnya di sini udah cukup bagus dituliskan, di sini ada before afternya. Di before after ini kan udah nulis ini, sebelumnya sepatunya seperti yang sebelah kanan, hasilnya itu yang sebelah kiri. Gitu ya. Ya, sebelah kirinya sebelah apa, sebelah kanannya jadinya bagus. Gitu ya. Ini udah ngeliatin bagaimana kualitas dari layanan nih. Itu penting banget ya Bapak Ibu ya. Karena kan kita jasa.
Jadi jasa ini tuh nggak kelihatan nih produknya, gitu ya, nggak bisa langsung dirasakan. Tapi orang tuh bisa ngelihat hasilnya dari yang pekerjaan sebelumnya. Jadi itu penting banget untuk diberikan gambarnya. Nah ini kan kelihatan banget ya, sepatu sebelum dibersihkan tuh kotor banget, setelah dibersihkan jadi kayak baru lagi nih. Orang jadinya tertarik. Gitu ya. Jadi dia udah ngasih before afternya, itu bagus banget. Dan kemudian di sini juga udah ada temanya ya. Jadi backgroundnya warna hijau aja. Kemudian lanjut lagi ada warna biru, backgroundnya ke hijau lagi. Jadinya lebih enak buat di scroll. Nah ini juga yang menarik Bapak Ibu. Biasanya orang-orang itu sepatu jadi kotor banget kalau mereka habis camping gitu ya, habis nanjak gunung. Ya, masihlah lumpur-lumpuran, kemudian debu banyak banget, jadi sepatunya kotor. Nah, kemudian dibikinlah promo kalau misalkan ngebersihin sepatu setelah camp. Gitu ya, kalau misalkan habis camp mau bersihin sepatu itu bisa diskon. Dari 50.000 jadi 35.000. Nah, ini penting gitu ya. Jadinya sesuai sama kebutuhan user. Biasanya pengguna kita itu habis ngapain, kemudian pakai layanan kita, disitulah kita naruh promo. Gitu ya, itu salah satu yang bisa dipakai juga. Oke, ini udah cukup bagus juga. Cuma mungkin tambahannya sama ya, terkait dengan kualitas gambarnya. Jadi kualitas gambarnya mungkin background-nya mungkin bisa lebih diperkaya. Bagaimana biar background ini jadi lebih menarik. Gitu ya. Terakhir ini Kenelo. Kenelo ini layanan untuk desain ya. Nah, untuk kualitas desainnya ini udah sangat bagus. Jadi udah berhasil ngasih lihat bagaimana Kenelo bisa menghasilkan desain-desain yang berkualitas. Dari gambarnya langsung ada tulisan order now. Gitu ya, udah langsung orang-orang bisa ngeliat, wah ini keren-keren nih gambarnya, gitu ya. Tapi mungkin untuk bisa menambah jumlah followers, biasanya akun-akun. Nah, Bapak Ibu, kita coba pahami lagi ya pengguna Instagram. Orang kan kalau buka Instagram, kalau Bapak Ibu buka Instagram, Bapak Ibu kan nyari gambar-gambar yang bisa dinikmati gitu ya. Gambar-gambar yang bisa dicerna dengan enak. Gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya logo-logo seperti ini bagus tapi nggak bisa dicerna, maksudnya ini nggak bisa jadi bahan hiburan. Yang bisa jadi bahan hiburan adalah misalkan tutorial membuat logo sederhana. Nah itu bisa tuh jadi bahan hiburan. Dan misalkan ini contoh logo-logo perubahan logo-logo perusahaan besar. Gitu ya. Misalkan perusahaannya dulu desainnya seperti ini, sekarang jadi seperti apa. Tetap berkaitan sama layanan kita, tapi kontennya itu diperluas. Yang bikin orang-orang tuh dapat hiburan ketika ngebaca atau ngelihat konten tersebut. Nah, itu lebih powerful dan jadinya bikin followers kita bisa bertambah jauh lebih banyak dan jauh lebih cepat. Gitu mungkin Bapak Ibu yang poin-poinnya yang saya lihat dari Instagram Bapak Ibu dan dari tugas-tugas yang udah Bapak Ibu kumpulkan ya. Mungkin masukan terakhir dari saya untuk membantu proses Bapak Ibu melakukan pemasaran lewat Instagram, ya Bapak Ibu bisa kembali lagi. Yang paling pertama itu tetap balik lagi ke penggunanya, Bu. Kalau misalkan Bapak Ibu belum benar-benar memahami siapa penggunanya, bagaimana perilaku mereka sebelum membeli layanan Bapak Ibu, ini jadinya marketing yang dilakukan akan sangat mungkin konten-kontennya kurang tepat. Gitu ya. Ada ibu-ibu pengen, misalkan contoh ya, ada ibu pengen beli popok, kemudian kita justru nargetinnya ke bapak-bapak yang ada di warkop. Padahal yang beli ini biasanya ibu-ibu. Jadinya nggak tepat gitu ya. Sama juga, misalkan contoh kita punya jasa untuk ngedesain nih, buat ngebantu UMKM. Tapi kemudian konten-konten kita nggak berkaitan dengan UMKM. Jadinya UMKM-nya pasti nggak bakalan tertarik sama layanan kita. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, di tahap pemasaran di Instagram, itu ada yang pertama di organik dulu, yang kedua di berbayar.
gitu ya, menggunakan iklan. Bapak Ibu jangan langsung masuk ke iklan dulu. Mungkin banyak orang-orang yang bilang, coba aja iklan nih lebih cepat gitu ya. Nah, ini agak berbahaya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum mengenal siapa penggunanya, kemudian Bapak Ibu belum tahu konten-konten seperti apa yang sesuai sama mereka, kemudian Bapak Ibu beriklan, ini akan sangat mungkin iklannya jadinya nggak efektif. Teman-teman, Bapak Ibu udah ngebuang uang, tapi kemudian nggak balik jadi pelanggan, gitu ya. Jadinya itu agak berhati-hati. Bapak Ibu harus jalankan dulu secara organik, tahu kira-kira konten mana yang bagus, baru kemudian Bapak Ibu bisa coba masuk ke yang beriklan. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, sama dengan saran di pelatihan yang di minggu lalu ya, terkait dengan ngebuat konten di Instagram itu harus bersabar. Gitu ya. Jadi mungkin sebulan pertama kalau Bapak Ibu intens polanya. Gimana ya cara ngebuat konten yang mudah, gimana buat konten yang cepat, gimana sih konten yang bagus, itu jadinya makin terbiasa. Baru deh di bulan berikutnya Bapak Ibu jadinya mulai enjoy, mulai asik untuk ngebuat konten. Tapi 1 bulan pertama pasti akan sangat mungkin Bapak Ibu jadinya tersiksa gitu ya, karena ngebuat konten mungkin butuh waktu, sehari mungkin bisa 1 jam, 2 jam. Tapi itu harus tetap dilakukan secara bersabar. Mungkin gitu Bapak Ibu. Sekarang boleh kalau misalkan mungkin ada tanya jawab silakan. Ya, baik. Kalau begitu langsung saja saya buka sesi tanya jawab. Kalau ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang punya Instagram yang belum direview oleh Mas Andika, nanti bisa langsung bilang aja, nanti akan direview oleh beliau. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada beliau, kami persilakan. Jangan lupa untuk di-unmute dulu ya, kalau untuk yang bertanya. Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada, mungkin dari saya dulu ya, Mas. Silakan. Banyak sih tadi yang saya lihat, atau mungkin dari pengalaman saya sendiri gitu. Kalau kita membuat Instagram tuh kan seperti yang Mas Andika bilang tadi, kalau membuat Instagram itu layaknya seperti bikin toko gitu kan, atau bikin warung gitu kan untuk usaha kita. Nah, di situ kan ada tuh kalau di Instagram itu ada yang namanya profil, nah kemudian ada yang namanya feed-nya gitu. Nah, untuk bisa membuat profil yang menarik atau feed yang menarik itu selain yang sudah disampaikan kemarin, ada lagi nggak cara-caranya gitu? Oke. Siap. Terima kasih Mas. Ya, pertanyaannya penting banget ya untuk membantu Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kembali lagi ya, kita harus pahamin dulu perilaku pengguna Instagram. Instagram ini sifatnya sangat visual ya. Jadi orang-orang yang menggunakan Instagram ini sangat suka dengan gambar-gambar yang menarik, yang enak dipandang mata. Nah, salah satu hal yang utama, ini makanya di akun-akun itu butuh yang namanya tema. Tema ini yang ngebikin suasana di dalam akun kita tuh seperti apa. Sama ya kayak toko, kalau tokonya ini catnya acak-acakan, gitu ya, kemudian naruh barangnya juga acak-acakan, orang ngelihat itu udah ngerasa, ini nggak asik nih, gitu ya. Orang dirinya nggak trust. Tapi kalau mereka masuk toko, ini catnya bagus, gitu ya, produknya disusun rapi, orang tuh nyaman buat masuk, buat nanya-nanya lebih lanjut, gitu ya. Ini salah satu yang udah cukup bagus ya. Kenelo ini udah ada temanya, gitu ya. Temanya warna hitam, terus kemudian sama warna kuning, oren-orenan, gitu ya. Ini udah ada akun bisnis yang saya jalankan, Rakamin Academy, ini temanya warnanya biru, putih, dan orange, gitu ya. Jadi ada temanya gitu ya. Jadi orang masuk langsung kelihatan, matanya seger, gitu ya. Matanya enak buat ngelihat. Nah sama juga jadinya, Bapak Ibu, misalkan contoh kita buka Shopee gitu ya, disesuaikan dengan warna di logonya biasanya. Shopee karena orange, jadi banyak tema-tema dia tuh putih orange atau hitam orange, gitu ya. Jadi ada tema-temanya Bapak Ibu. Itu yang paling pertama ya. Jadi yang bisa dipakai itu adalah tema.
Nah, ditentukan nih, kira-kira Bapak Ibu temanya seperti apa. Contoh, misalkan ini ya, LPK Madani, warnanya ini ada biru sama merah. Nah, nanti bisa difokuskan, ada biru, merah, sama putih ya. Jadi warna netral nih. Nanti bisa difokuskan di sana ini warnanya kayak gini juga. Misalkan contoh, di sini udah ada nih LPK Madani. Warna generalnya, warna netralnya warna putih. Nah, mungkin di tulisan Madaninya, ini pinggir-pinggirannya bisa warna merah, gitu ya. Jadi kelihatan temanya tuh ada merah, putih, kemudian ada yang biru-birunya sedikit. Itu yang paling pertama ya, Bapak Ibu. Yang pertama tema. Oke? Terus kemudian yang kedua, Bapak Ibu, selain tema warna, kita butuh ada yang namanya kategori konten. Jadi konten itu ada kategorinya. Contoh ya, kalau misalkan di tugas, itu kan di contoh yang saya berikan, misalkan kita lihat di sini, ya, di sini misalkan ada sifatnya nih testimoni, itu kategori konten kita. Ada testimoni, kemudian ada foto aktivitas, kemudian ada layanan produknya. Nah, itu kan beda-beda ya. Jadi ada kategorinya. Nah, kategori ini masing-masing gimana caranya biar pengguna ini mudah buat melihat bahwa oh ini lagi jualan, oh ini lagi ngasih testimoni, oh ini lagi ngapain. Nah, itu juga bisa. Contoh misalkan tadi kita buka layanan yang wedding organizer. Wedding organizer. Kita buka yang ini misalkan ya Chandira. Nah, ini juga udah ada nih dia kategorinya. Jadi ada yang gambar orangnya besar, kemudian foto-foto jenis-jenis kegiatannya. Warnanya juga satu tema gitu ya Bapak Ibu ya. Ini ada merahnya yang jadi dominan. Gitu ya, sesuai dengan acaranya. Gitu ya, itu yang kedua. Jadinya biar gimana akun kita nih makin kelihatan asik ketika orang berkunjung gitu ya tokonya. Kemudian yang gak kalah penting Bapak Ibu, yang ketiga, ketika orang-orang ngeklik akun kita, mereka kan langsung diarahkan ke bagian awal ini ya. Mereka ini harus langsung tahu bagaimana layanan yang Bapak Ibu tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu ya. Dan seberapa ini menguntungkan buat mereka. Ya, contoh di sini si Chandira ini gitu ya. Dia bisa ngasih jasa wedding planner and organizer khusus buat muslim. Gitu. Nah, misalkan Bapak Ibu juga fokusnya nih buat orang-orang yang low budget gitu ya. Nah, si layanannya ini yang terjangkau. Nah, itu bisa juga dituliskan misalkan wedding organizer wedding organizer berkualitas dengan harga terjangkau. Itu harus langsung dituliskan di awal. Biar orang jadinya ketika melihat toko itu, gitu, ketika masuk ke toko itu langsung tahu, oke, ini sesuai nih sama kebutuhan saya. Gitu ya. Sama juga sama layanan tadi, misalkan fotografi, itu harus di state juga di awal. Layanan fotografinya seperti apa, gimana ini bisa ngebantu dia. Gitu. Kira-kira 3 itu sih Mas yang utama ya, mulai dari tema warna, kemudian kategori kontennya, sama kemudian kejelasan informasi di awal, di bio akunnya. Kira-kira gitu sih. Oke. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, ada nggak pertanyaan nih berkaitan dengan Instagramnya? Kalau nggak ada, saya habisin nih pertanyaannya. Baik. Ada yang mau tanya? Siap. Tadi ada suara-suara. Kalau ingin bertanya di unmute dulu ya untuk itunya, soundnya Bapak Ibu semua. Tidak ada. Belum ada sepertinya. Oh, kalau belum ada, saya lagi Mas. Karena kebetulan saya juga ini ada yang tadi Mas bagi awal yang Makaria itu. Oke. Itu Makaria.in. Itu kan saya dan teman-teman saya kebetulan bikin semacam startup gitu ya untuk apa namanya? P2P lending ya Mas ya? Atau apa? Iya, untuk P2P lending sih. Nah, nanti untuk perluasannya sih untuk marketplace. Nah, bisa kita tolong dibahas.
Iya, jadi terlihat ya bahwa Mas dan timnya ini cukup profesional untuk ngurusin ini, cukup niat. Jadi tadi yang pertama, ini udah ada tema warna, karena logonya ini adalah hijau dan putih, maka kontennya jadinya berkaitan juga ya. Ada hijaunya sedikit, ada putih, atau hijaunya yang banyak, putihnya yang sedikit, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kelihatan ya Bapak Ibu ya, terkait dengan tema warna tadi. Terus kemudian kategori konten. Ini kategori kontennya juga. Ini ada yang kategori kontennya terkait dengan produknya. Ini ada project funding, butuh uang 30 juta, ini ada 60 juta gitu. Ada yang sifatnya konten-konten hiburan. Di sini ada tentang John Lennon, kemudian ada dari Bill Gates. Terus kemudian juga di sini langsung produknya apa yang ditawarkan. Gitu ya. Di sini sebenarnya udah cukup jelas. Nah, kalau di sini mungkin yang saya tanya terkait pembeda utamanya ya Mas. Dengan peer-to-peer lending yang lain apa nih kira-kira? Saya lebih tertarik justru ngulik si produk ini. Nah, kalau untuk saat ini sih Mas, kita masih bergerak untuk peer-to-peer lending khusus untuk investasi untuk ini ya perdagangan. Karena kan kalau untuk melihat kompetitor kan masih pada gede-gede ya, kayak misalnya ada Tanifu, dan kemudian ada yang lain juga gitu. Nah, kalau untuk fokus kita untuk selama ini sih masih kepada perdagangan dan kemudian membantu yang nanti ke depannya juga akan membantu petani juga gitu. Nah, cuman pembedanya adalah ada jangka waktu untuk investmentnya gitu. Kalau yang lain kan kalau misalnya di Tanifu kan ada yang tahunan gitu kan. Nah, kalau di kita mungkin lebih pendek gitu, paling lama sih sebulan sih. Jadi untuk investasinya tuh lebih cepat balik ROI-nya lebih cepat. I see. Iya. Nah, berarti di situ sebenarnya Mas. Jadi kalau yang saya lihat di sini pesan itunya belum terlalu dapet ya. Iya. Walaupun memang di sini dituliskan ya project funding ya 30 juta sekian. Tapi karena gini, sekarang peer-to-peer lending itu udah cukup banyak ya, dan orang-orang yang memiliki uang udah cukup aware dengan layanan peer-to-peer lending. Tahu pembeda kita dengan peer-to-peer lending lain tuh apa, gitu ya? Gimana ini jadinya lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang pengen disasar. Contoh di sini kan sebentar ya, 14 hari, gitu ya, ROI-nya 5%. Nah ini buat orang-orang yang pengen uangnya masuk kemudian balik lagi cepet, ini bakal menarik banget nih buat mereka. Gitu. Jadi yang pertama itu bisa dituliskan langsung di atas, ya, bahwa ini adalah peer-to-peer lending dengan project waktunya misalkan mulai dari 1 minggu sampai sekian. Jadi orang ngeliat, wah iya nih ini sebentar doang bisa nih buat gue investasi. Karena orang mungkin agak khawatir ya buat investasi yang jangka panjang, tahunan gitu ya. Buat perkebunan misalkan, dia agak khawatir nih uang gue nanti kalau misalkan gagal gimana. Tapi kalau sebentar mungkin dia bakal lebih trust. Gitu ya. Jadi aspek itu yang harus lebih dieksploitasi gitu Mas. Karena itu yang benar-benar jadi pembeda. Gitu ya. Jadi misalnya kayak ada perbandingan investasi jangka panjang dan jangka pendek. Apa sih bedanya? Jadi knowledge-nya fokusnya bisa di sana. Mungkin kira-kira itu sih Mas. Tapi kalau misalkan terkait dengan kualitas desain, tema dan kawan-kawan sih udah sangat bagus sih. Nah, ini berikutnya ada Mbak Nuriani, Mas. Tanya, selain dari fasilitator juga. Bisnis enggak sih Mas, aku mau mewakili Ibu Siti Husnul Nurlaila ya, yang saya sempat di-apply terkait dengan IG-nya yang sudah jadi akun bisnis. Oh iya. Ini ada titipan pertanyaan, kebetulan mungkin Bu Nurlailahnya ada, mungkin supaya bisa dibahas buat teman-teman yang lain mungkin yang belum tahu, kalau gimana sih caranya bikin sorotan di IG, itu dari IG Story kan ya? Iya, betul. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan kita pengen bikin sorotan di Instagram, bentar ya saya buka coba Instagram page Instagram. Soalnya ini nggak bisa buka.
Nah, contohnya. Ya, jadi di sini Bapak Ibu di Instagram, kalau misalkan Bapak Ibu buka di akunnya masing-masing, kalau Bapak Ibu buka akunnya di bagian kanan bawah sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik, kalau misalkan belum ada sorotan, ini kan sorotannya ya. Kalau belum ada sorotan, dia bakal ada tanda tambah Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau belum ada, dia akan muncul tanda tambah di sini. Nah, disitulah kita bisa nambah sorotan. Tapi sorotan ini itu baru akan muncul kalau Bapak Ibu udah ngeposting Instagram Stories. Ya, di Instagram Stories ini bisa Ibu tambahkan dengan klik tombol di kiri atas. Gitu ya. Dengan menambahkan beberapa stories itu baru bisa dibikin sorotannya. Saya coba buka contoh di materi yang kemarin ya. Akademi UMKM Bidang Jasa. Oke. Ya, ini perbedaan layanannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk Instagram Stories, ini yang di kiri atas itu, Bapak Ibu konten-kontennya ini yang sifatnya spontan ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di kiri atas akun Instagram Bapak Ibu, kemudian upload nih storiesnya. Setelah di-upload, barulah Bapak Ibu bisa balik ke akunnya Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian nanti di sini bisa Bapak Ibu tambahkan sorotan, gitu ya, atau highlight. Itu nanti langsung ada otomatis opsinya untuk Bapak Ibu bisa menambahkan itu. Gitu ya. Jadi yang pertama harus di-upload dulu storiesnya, kemudian yang kedua dari stories tersebut baru Bapak Ibu tambahkan sorotan. Nah, sorotannya itu nanti bisa dikategorikan Bapak Ibu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau. Contoh di sini kalau saya di bisnis saya ini kan kita ngebuka kelas ya. Jadi kategorinya di sini adalah kelas-kelas yang sedang kita buka. Gitu ya. Atau misalkan contoh kita lihat lagi dari Instagram tadi beberapa. Misalkan ini contoh Shopee. Shopee highlight-nya ada tentang kuis, serba 10.000, gitu ya, macam-macam. Atau misalkan tadi si wedding organizer. Wedding organizer ini karena dia jualannya adalah cerita-cerita klien-klien mereka, maka sorotannya ini tentang klien-klien mereka. Gitu ya. Kalau diklik, baru deh muncul kira-kira klien mereka tuh kemarin seperti apa. Gitu ya, gambar-gambarnya sederhana Bapak Ibu. Ada foto di depannya nih, selamat datang, gitu ya, gambar bunga ambil, posting, gitu ya. Lagi dirias, di belakangnya ambil, posting. Nah inilah baru yang bisa dibuat ke sorotan. Kira-kira mungkin caranya seperti itu ya. Jadi pertama stories dulu, baru kemudian ditambah di bagian sini. Gitu mungkin. Agak susah dipraktekin karena harus pakai HP ya, nggak bisa lewat laptop. Oke, makasih Pak Andika. Mungkin Bu Nurlailanya udah jelas ya Bu ya? Oke. Kayaknya beliau gangguan koneksi. Oke. Oke, kalau gitu ada lagi mungkin? Bapak-bapak dan ibu-ibu sebelum saya tutup. Oke, kalau dari saya mungkin cukup yang bisa disampaikan ya Bapak Ibu. Setelah agenda ini pun selesai, saya masih terbuka Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih ada yang mau tanya-tanya, butuh bantuan mungkin kira-kira seperti apa, butuh di-review, kira-kira akun Instagramnya, itu nggak apa-apa ya, tinggal hubungi saya, nanti insya Allah bakalan saya bantu. Terima kasih Pak Andika atas kesediaannya untuk membantu teman-teman. Hal itu nanti mungkin setelah ini ya, untuk ke depannya, Pak Andika masih bersedia ya Pak untuk ya diganggu sama teman-teman. Mungkin juga termasuk saya gitu untuk belajar lebih lanjut mengenai Instagram. Atau mungkin kalau nanti ada pertanyaan mengenai digital yang lain
Gimana Pak? Siap, insya Allah. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di pertemuan pada kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andika yang sudah selama 1 minggu ini menemani kita untuk menemani belajar bagaimana digital marketing, khususnya untuk optimasi mengenai Instagram. Nah, untuk kedepannya, semoga kita semua bisa lebih aktif ya di dalam Instagramnya, khususnya di masa-masa pandemi ini kan untuk usahanya itu mulai agak berkurang yang offline-nya, sehingga untuk digital marketing ini sangat penting gitu untuk diterapkan gitu, karena sekarang juga perusahaan-perusahaan besar ataupun perusahaan-perusahaan yang menengah juga mulai aktif gitu di dalam digital marketingnya gitu. Nah, maka jangan sampai teman-teman yang masih di kelas mikro ataupun kelas ultra mikro ini ataupun usaha yang masih kecil ini kalah dengan mereka gitu. Karena kita semua sekarang sedang bersaing gitu di era globalisasi gitu, di mana digital marketing ini sangat-sangat penting. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andika Prastia. Nanti untuk selama seminggu ke depan mungkin masih kita repotin ya Pak di grup ya untuk siap beres untuk konsultasi lebih lanjut. Nah, untuk teman-teman semua ke depan untuk minggu depan kita semua akan ada materi untuk legalitas usaha. Nah, jadi teman-teman nanti yang punya pertanyaan ataupun punya keluh kesah mengenai legalitasnya ataupun mengenai gimana sih misalnya kita punya brand gitu kan, kemudian kok ada orang lain yang niruin gitu atau ada orang lain yang ternyata merebut merek kita gitu. Nah, itu kayak gimana nanti kedepannya akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Nah, saya ucapkan lagi terima kasih kepada teman-teman dan juga kepada Pak Andika untuk pertemuan minggu ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sukses terus. Boleh nyalahin dulu videonya. Oh iya, maaf. Maaf Bapak Ibu, lupa ada itu sesi foto bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu kameranya diaktifkan, videonya diaktifkan, akan difoto oleh Mbak. Silakan menyalakan kameranya. Oke. Bu yang lain mungkin Bu Ida, Bu Nuki yang masih oke. Saya foto ya, 1, 2, 3. Iya, oke. Oke, udah. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf karena tadi lupa buat fotonya. Nah, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.